Jam 6 pagi, betul. Puji Tuhan ya, pagi-pagi doa dulu, semoga yang hadir itu semua jadi kaya, benar nggak? Amin. Termasuk hostnya. Aduh. Ci Eni ini salah satu lady Bushido dari AFC. Jadi di AFC ini ada Bushido ranking paling tinggi. Enggak sih, enggak paling tinggi sekarang. Kalau sekarang paling tinggi ada double dan triple. Cuman Bushido ini udah masuk ranking tinggi di AFC. Karena Bushido ini, berapa pairing, Ci? 10.000 ya, Ci ya? 30.000 Bushido Oh, ya. 30.000. Kira 10.000. 10.000. Mau dong 10.000. Jadi teman-teman, ini kalau Bushido itu seperti yang teman-teman pasti pernah lihat lah di LOP gitu ya. Jadi 30.000 pairing akan menjadi seorang Bushido dan akan dapat income yang gede sih, sebenarnya gede banget, dan tahunannya itu juga 3,5 M. Jadi ini salah satu lady Bushido di periode Enggak. kemarin-kemarin, karena periode ini belum selesai, masih ongoing 5 bulan lagi. Mungkin sebelum kita mulai, Ci, ini teman-teman semuanya pada kayak penasaran, ada yang mungkin belum pernah ketemu Cieni. Nonton sih pasti udah pernah, Cieni udah muncul di mana-mana soalnya. Tapi mungkin ketemu belum pernah, jadi boleh kalau mau perkenalan Ya, singkat. boleh. Apa yang pengen tahu apa sih? Coba, ini interaktif ya. Saya nggak terbiasa orangnya hanya nonton. Nah, ini By the way, Angga, do you know international team is here? If you look at the screen, there's Kimberly actually from Texas. Yes. AFC going international. Jadi mohon izin ya. Nah, look at that on the screen. She's smiling. iPhone ya. International. Ya, jadi mohon izin nanti kalau if I speak, right? So that the international crowd is like, oh, what am I doing here? Like, you know, bahasa Indonesia. That's why slide-nya itu is in English. When I hit one stone with I hit two birds, right? Jadi crowd also gets the juice and also the Indonesian ya on fire, seperti begitu ya. Nah, jadi tentang saya itu tentang apa? Angga. Kenapa, Ci? What do they want to know? Mungkin gini, kalau bisa saya guide, Cieni mulai gabung di AFC itu dari kapan? Oke. Pokoknya kayak why, kenapa gabung di AFC, apa yang membuat Cieni mau bergabung di AFC, dan kenapa, apakah pernah jebak juga atau enggak, atau gimana kan? Nah, Oke, itu. cool. Nah, kalau begitu, kacamata ya, pakai dulu. Oke, boleh saya tahu di dalam Zoom ini, siapa yang belum kenal saya? Coba ketik dulu, jadi interaktif. Nah, if I'm you, teman-teman, yang mau, apakah ini kita itu sefrekuensi? Are you the person that I'm going to speak to? Because nggak ada gunanya kalau Anda itu hanya ya udahlah tampil doang. If you're only here just because you're curious, you are wasting time, right? I'm speaking to future multi-millionaire. Jadi kalau kalian adalah multi-millionaire, katakan saya future multi-millionaire AFC, right? I'm millionaire AFC. Jadi ya saya great. Dan dengan interaktif teman-teman, tahu nggak ya? Doesn't matter how many is in this group, but if you're smart, bring as many people, jam the Zoom. Because why? Those who are in the Zoom, siapapun ada di Zoom ini, saya pastikan at the sound of my voice, none of you will fail. Jadi tidak ada yang akan gagal, right? Jadi bukan puasa, bukan menjadi alasan. When you're fasting, is not an excuse. Jadi energi itu kalau digabung dalam 1,5 jam ke depan, pastikan itu Anda berapi-api bersemangat. Karena semangat itu adalah kunci untuk Anda apa? Jadi magnet kaya. So your energy, your frequency is the key, is the link for you to become successful and rich. So kalau dari bulan puasa loyo-loyo nggak ada gunanya, right? Oke, so udah terbakar belum Zoom-nya? Anyways, my name is Annie. Ada yang panggil saya Annie Hamza itu ya. Nama lahir sekarang saya mau manggil nama saya Annie Branson. Keren ya. Dulu dikenal sebagai Annie Crown. Kenapa Annie Crown? Crown itu adalah my husband's last name. So how I know AFC? Simple. Actually tidak ada niat. Saya tidak ada niat untuk bisnis di AFC. I do not have the intention to do the business.
I was with another company. Saya ada di company sebelumnya, satu-satunya networking company selama 20 years. Ya, katanya nggak boleh sebut nama, tetapi no problem. I'll say it. Herbalife, right? I'm already one of the top in the company in Indonesia, one of the president's team, sangat setia, faithful. Kenapa? Walaupun jatuh bangun teman-teman, ya. Jadi perjalanan saya di company lama tidak gampang. Ya, I was a single parent. Nothing, ya, siapa sekarang yang tidak punya uang, ya, no money, no problem, you have to have initiative. Jadi saya itu waktu pertama dikenalkan, nanti saya akan cerita lagi sedikit, itu dalam kondisi saya itu lagi depresi, ya. Kalau Anda hari ini, if today you are depressed, if today you are stressed, today you have problem, no problem, because actually it is a blessing in disguise. God can use any situation in your life to actually, like, you know, bring out the best in you. Jadi sebenarnya itu kadang-kadang Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita supaya sebenarnya apa? Tuhan punya sesuatu yang lebih baik, right? Siapa yang percaya bahwa Tuhan menjawab doa, right? Can you type? Ya, I'm future great. Itu tambah habis-habisnya ya. Backgroundnya kurang goal. Sensei suruh, oke. Kurang goal ya. Ya, next aja kita taruh goal semua, oke? Anyways, yeah, so I struggle. Ya, the first time itu bergabung di perusahaan yang lama itu pun dengan pinjam uang pertama kali. The first time I joined this company, I actually have to actually have the courage to actually borrow money. But through the process, within AFC itu amazing, ladies and gentlemen. Later on, if you are just like wondering whether AFC can secure your future, I said yes. Kenapa teman-teman? Kalau Anda masih meraba-raba, saya coba-coba di AFC, itu salah besar. Kenapa? Saya belum pernah melihat perusahaan yang seperti ini. Karena untuk mendapat income senilai 200 juta aja butuh 13 tahun perjalanan, teman-teman. Ya, utang, jatuh lagi, gagal. Ya, I have to go through so many ups and downs in the previous company. Go in debt because of wrong management in the and then wrong management the money. I have to learn how to get out of debt. And then through all of that, I know everything happened for a reason. Segala sesuatu terjadi karena sebuah alasan, right? Jadi 13 tahun bayangkan untuk kita achieve 200 juta itu. But in AFC, tanpa disadari bagaimana saya kenal, karena adik saya itu luar biasa, right? Kalau hari ini Anda dipaksa, if today you are forced to actually know AFC, be thankful to that person. Nah, siapa coba Anda dari sekarang ini ya, karena gini, gratefulness katanya rasa bersyukur dan berterima kasih membuka pintu kekayaan. If you have a gratefulness in your heart, that is the bridge to actually what? To riches. So now go ahead and actually tag your sponsor. Siapapun yang memperkenalkan Anda ke AFC ini sekarang aja ya, ketik terima kasih, apakah mereka ada di Facebook, ada di WhatsApp, ketik, katakan terima kasih sudah memperkenalkan saya kepada AFC, you are my angel, right? Jadi dengan begitu katakan, wow, I'm gonna love you full, dan make sure they are in the Zoom. Ya, kalau kita di sini ketik-ketik orangnya lagi travel di Turki, nggak kena ya teman-teman ya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada adik saya yang pada saat itu saya lagi berkunjung. Nah, padahal itu berkunjung di akhir tahun 2018. Nah, hati saya udah berpikir, Tuhan ini mau dibawa kemana ya? So it's very important in whatever belief you have, in whatever religion. I believe that, like, you know, my belief is any time that I want to cross over to a new year, I pray first. The reason why I'm successful right now today is not because of me, but it's because of God, right? Jadi apapun kepercayaan Anda, ya apalagi ini bulan suci, bulan puasa, teman-teman ya, apapun yang Anda mau lakukan itu berdoa dulu ya. Misalnya umat muslimah baru misalnya selesai buka puasa, anyway selamat menunaikan ibadah puasa ya, suci Ramadan, congratulations ya. Jadi teman-teman berdoa, Tuhan saya mau dibawa kemana tahun ini apa. Jadi dengan begitu itu kita tidak salah jalan. Nah pada saat itu saya berdoa, Tuhan saya ini mau dibawa kemana ya. Dan ternyata dijawab melalui adik saya, bayangkan tuh. Ya, adik saya itu begitu saya duduk ternyata dia sudah diperkenalkan kepada nah pada saat itu teman-teman 2018 masih ini doang ya. This is the original. So I'm gonna this is how you become rich. Like my sister, you know, I mean she's very smart. The minute I sit down, waktu saya duduk di datang ke rumah, baru dari airport, from the airport I go to her home, and in the kitchen she said sit down, katanya duduk. Kemudian katanya apalagi, I said what else, but because she's my sister I said okay, so this is what
she asked me to take this. So izin ya, udah buka puasa kan teman-teman, boleh ya? Ini topi cuman keren-kerenan aja, tapi saya buka aja ya. Bagaimana? Do you like my hair color? Angga, rambut baru putih keren nggak? Ini mau warna apa juga cakep, Ci. So, in whatever bisnis apapun teman-teman, kalau mau sukses bukan jualan. Ya, we are not salesperson. In whatever business, to be successful is very important product result. Because we share story, we don't sell. Right? This is my weapon. Jadi ini saya belajar duplikasi. Adik saya memberikan sampel ini dari sana. Wow, saya mau melihat, wah, kok keren banget ya. Maaf ya, kering di sini. Langsung terasa enak, terus nggak ribet gitu ya, karena mohon maaf, karena di perusahaan lama saya itu produknya banyak banget gitu loh. Oh ini cuma satu gitu loh. What is this? Terus saya yang udah pesan dulu karena biasanya kan takut di prospek. So because I'm already in high position, and I say, don't prospect me. Saya katakan jangan coba-coba prospek saya. Why? Because I'm already contracted. Seperti gitu ya. So she said enggak, but she's very smart. She put like a booklet, with the marketing plan in front of me. I did not read it, and she put it inside the room. Jadi saya tidak tertarik membaca buku yang presentasi yang warna merah itu, ya, pinter banget di gambar yang 660 juta. Nah, karena income saya sudah tinggi, makanya dibuka di halaman itu. Jadi saya tidak tertarik. But on the third day, I got curious karena nggak ada kerjaan ya di sana, lagi ada meeting, terus ada urusan. Jadi saya akhirnya apa ini? What is this? Ya, what is this? And on the third day, I got curious. So I read, wow, mata saya terbuka sedikit. What is this gitu loh. Perusahaan seperti apa ini yang memberikan itu maksimal dalam satu bulan 660 juta seperti itu ya. Kok bisa harian? But because in my old company we are paid every 45 days, right? So this is kind of like, what kind of thing is this? How can you get so much money? Bagaimana bisa menghasilkan 22 juta maksimal per hari? Ya, sedikit curious tapi udah. But the next step, it's very simple. So everything is about duplication, right? How you start. Jadi pada saat itu hari kedua adik saya pinter, nggak give up di sana saja karena saya katakan tidak tertarik. Beliau, apa yang terjadi? Beliau memperkenalkan saya kepada GM kita. Katanya ada lunch. Oke, datang aja. Terus jujur ya, if you want to be successful, you need to be honest and you must have integrity. You cannot lie to your prospect and says, oh, let's go for lunch, and then you trap them, right? Jadi sangat penting sekali kalau kita mau sukses, jangan pakai akal-akal bulus, teman-teman ya. Oh, oke, yuk kita janjian ngopi. Tetapi ngopinya nggak jelas, tiba-tiba udah ditangkap untuk dipresentasi seperti mau di closing. Itu adalah kesalahan besar ya. Ada yang ketawa, kan, betul? Nah, yang ketawa itu pasti melakukan suatu ketidur. Ya, saya orangnya seperti itu, ngaku dulu. Orang yang jujur disayang Tuhan, benar nggak? Jadi teman-teman penting sekali. Ya jangan. Ya, the best thing is to be honest. Kalau kita itu jujur, kita nggak perlu neko-neko itu menciptakan akal bulus itu hanya untuk prospek orang, right? The reason why I'm so fast because I'm to the point. Jadi teman-teman hari ini pun kalau saya bicara tadi seorang miliarder dari tidak punya apa-apa, saya bukannya bicara itu hanya ya teori-teori itu dengan catatan udah lihat-lihat dulu, saya hanya tertarik produk ya. So ketemu Pak Niko sudah siap dengan laptop ya, katanya lunch, memang bener lunch. Saya duduk aja diem
Ya, duduk aja diem. Kami dididik di perusahaan lamanya itu sudah 50 tahun, minimal 25 tahun aja. Sebagus orang selalu promosi, ini the best company, the best product. So what? Tetapi kita harus smart, diajak manapun itu, tanya dulu, berapa tahun perusahaan ini? Terus produknya sudah berapa lama? Pak Niko jauh 50 tahun. Itu aja yang perlu saya. Jadi kita nggak perlu presentasi panjang lebar 6 jam. Ya, tapi nggak berani bertanya, teman-teman ya. Jadi to the point aja, jangan buang breath, duduk ngohang. Saya tipenya nggak bisa buang-buang waktu sampai mohon maaf sampai jam 3 pagi. Mohon maaf aja. Because what every minute is making money. Ya, if you want to be a multi-millionaire, you have no time to waste chit-chatting. Because I learned from my mentor, the multi-millionaire, Hubert Angel, he said that, if you want to be a multi-millionaire, it's very difficult. Kalau Anda mau jadi multi-miliarder yang sebenarnya sangat susah. Kenapa? Setiap jam itu kita harus tahu. Kita harus tahu apa yang kita lakukan, dan setiap jam itu apapun yang kelihatan bukan mata duitnya, sekeliling bagaimana I increase my value. How to increase my value? How do I earn more money? How the money I get, we need to invest it back into the business. Jadi untuk menjadi orang yang sukses bukan ngarung ngidur ya, memang kita ketemu orang, tetapi to the point. Teman-teman ya. Yes, jadi terus itu jangan nanti udah bicara 3 jam, 5 jam, nggak berani nanya karena takut nanti ditolak, right? So jadi to the point aja, karena jadi belajar dari sini, saya hanya tertarik mendengar singkat kok, right? People who are already successful, people who are already like long time in a company is not interested in listening to long story, right? I only need one fact. Jadi saya nggak tertarik karena sudah di level tertentu itu. Saya tidak tertarik mendengar panjang lebar, marketing plan-nya pun nggak perlu, karena saya tahu kalau produknya bagus, pasti marketingnya bagus. Jadi saya hanya tertarik pada saya itu singkat saja. Saya hanya perlu tahu perusahaan ini produknya bisa dipercaya nggak, seperti gitu ya. Begitu bilang 50 tahun, oh aman. That means it is safe gitu loh. Jadi karena saya tertariknya pada saya itu, saya tidak ada masalah kesehatan menurut saya, right? Dan saya hanya mau anak muda. Nah, siapa di sini yang mau tidak tua-tua? Who are you here that wants to stay young forever? Katakan saya. Kita berinteraktif ya. Jadi supaya chatnya itu, yes, me. Gregory wants to be young forever, right? Okay. Yes, Jessica Lee. Wow. Wow, we have international crowd here. Get ready, right? This is the next dimension for AFC. At the sound of my voice, right? This is the year for AFC. Jadi siapapun yang hanya coba-coba, menyesal deh lo. You know why? This is the time. Gak mungkin kita jadi kaya, coba-coba ini dulu. Nanti habis itu oke deh. Gue pernah denger nih dari member gue tuh kontak gue lagi. Ci, saya kok dikasih mimpi ketemu Cici lagi. Kenapa? Lah, bukannya kamu tuh member AFC di bawah saya? Oh iya, saya pernah jadi member AFC. Hah? Oh my Lord, segitukah loyaltimu, right? You said you want to be successful, you want to be rich, but where is your faithfulness, your faith, and your loyalty, right? Bentar ini, oh coba-coba belum menghasilkan uang, and then they said, okay, I'm gonna join other company, or I'm just gonna try to get rich quick scheme. Okay, gue invest di sini yang robot-robot itu loh. Mana mungkin teman-teman, you are just like, Anda itu membohongi diri sendiri. Ya, sukses itu butuh waktu, menjadi multimiliarder butuh waktu. Nothing instant ya. Jadi so wake up and smell the coffee. Tidak ada yang instan teman-teman, right? If you want, ya, mohon maaf teman-teman, saya sudah izin dari pertama itu bahasa Indonesia dan Inggris ya, karena ada teman-teman luar negeri loh. Kita juga harus hargai mereka waktunya ini jam segini pagi. Ada orang yang sekarang ini di Zoom ini, boleh nggak saya izin? Karena di sini itu ada orang yang jam 4 pagi sudah online, boleh nggak? Jadi kita sharing ya teman-teman. Ya, boleh nggak saya izin dulu? Boleh, right? Kenapa? Karena nanti kalau Anda punya saudara, nggak mungkin saya ngoceh bahasa Indonesia, mereka leave. Kasian ya teman-teman. Jadi mohon izin. Jadi pokoknya saya pastikan kalian itu mengerti apa yang saya sampaikan, ya teman-teman. Ya mohon maaf bagi yang merasa kok bingung, belajar, jangan kebingungan. Kalau mau sukses itu mau kaya, nggak mungkin bahasa Indonesia doang, bener nggak? Karena seluruh dunia itu menunggu AFC loh. Jadi saya nggak bisa buang tidak bisanya, tidak bisa. Kalau dibuang tidak sama dengan yes I can, I cannot, I don't understand, itu adalah penghalangmu jadi kaya. Jadi katakan
Bu, katakan from today onward, katakan mulai hari ini saya bukan perkataan tidak. Katakan from now on I will get rid of the no. Ya, no itu ya, no itu sama dengan yes, teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi mohon maaf kalau merasa kebingungan, nggak apa-apa, bingung sedikit, tetapi belajar untuk tenang dan mencerna. Oke? Jadi Angga udah saya panjang lebar kayaknya di dalam topik itu sebenarnya saya sudah include perkenalan diri. Jadi cukup mengenal saya. Kenapa? Karena today is about you. Jadi perkenalan dengan diri saya itu nanti aja, karena saya always di AFC dan saya sudah putuskan ini adalah kapal terakhir saya. Nah, karena saya Bushido, kalau seorang Bushido itu hanya untuk dirinya sendiri, jadi Bushido itu milik negara. Benar nggak, Angga? Milik AFC, milik tim sendiri doang. Jadi saya hari ini dikasih assignment, dikasih tugas, dikasih mission, supaya setiap dari kalian yang bergabung di AFC tidak sia-sia. Ya, saya akan berikan kuncinya bagaimana apapun yang terjadi, kalian itu pasti bisa sukses kalau mau bertahan terus ya, terus saja fokus kepada impian dan sampai garis akhir menjadi Bushido, minimal dipertahankan. Ya. Right? Ya, Angga, silakan. Oke, saya langsung share aja ya, Ci ya. Ya, boleh. Oke, silakan Ci. Oke, jadi rules, jadi selalu ada aturan mainnya ya. Nah, jadi jangan kaku-kaku, have fun, just relax, right? Jadi rules hari ini adalah have fun. Siapa yang pernah jadi anak kecil? Coba katakan saya. Siapa yang pernah jadi balita? Who was before a baby? Have you? Ya, saya. Right? When you are a baby, when you are little kids, bagaimana? We are always happy betul. Kita spontaneous ya. Kita apa adanya. Kalau nangis yang nangis. Kalau misalnya berantem yang berantem, itu hehehe ketawa lagi, betul? Kalau jatuh bangun lagi. Be that kind of person. Nah, kenapa normal is boring, teman-teman? Orang yang terlalu merasa, oh saya harus pasang muka supaya kelihatan keren, kelihatan dewasa, kelihatan profesional, it's boring, right? Normal is boring. So you want to have, if you want to be successful, you need to have fun, right? Terlalu banyak orang yang stres gini-gini. Jadi ketika Anda have fun, ya. Adrenalin Anda itu mulai ya, makanya itu Anda kalau lagi fun itu energi positif yang muncul, maka tiba-tiba Anda punya kekuatan baru. Nah, kalau Anda juga fun, orang tertarik bergabung dengan kita itu bukan karena kita hebat loh. Bahasa Jawa. Boleh Daniel nanti ajarin bahasa Jawa ya. Sekarang ini belum mengerti. If you are fun, people are attracted to join you. Orang tertarik. Jadi AFC itu sangat luar biasa ya. Itu karena itu member to member. Jadi sebenarnya orang tertarik bergabung dengan kitanya loh. Bukan kepada AFC, bukan kepada proyeknya, karena mereka percaya dengan kita. Benar nggak teman-teman? People are attracted to join you. Yeah, not because you are the best top person, no. Not because you are like the best presenter, no. Not because you are so beautiful and so handsome, no. They join you because what? They like you. Benar nggak? Nah, jadi seperti begitu. Next slide, Angga. Oke, jadi ini kok jadi ini ya? Apakah saya attach yang kayaknya saya attach, Pak, nggak apa-apa. Sebenarnya filenya yang oke, teman-teman. Jadi lihat nih, apa yang Anda lihat di sini? Ada gambar apa sih? Apa yang Anda lihat di gambar ini? Itu ya BH. Yang BH itu orangnya itu pasti apa namanya ya, yang sanguine gitu. BH duluan ya. Jadi kebanyakan orang suka menjudge muka depannya dulu. Jadi sebenarnya itu BH dan relationship, benar teman-teman, mengenai hubungan, membangun hubungan. Jadi bukan lihat BH-nya, mengenai apa? Comfort ya. Jadi buka hati. Ya, merah, hatinya semerah itu berarti kasih sayang seperti itu ya, kalau kita melihat lebih dalam lagi. Jadi hari ini buka hati Anda ya. Jangan kaku-kaku. Oke, teman-teman. Nah, Anda dilahirkan untuk merubah hidup seseorang. Sebenarnya ini ada video tapi nggak bermasalah, kita roll aja.
Jadi Anda dilahirkan itu untuk menjadi apa? Solusi, ya. Kita dilahirkan ada misinya, kita dilahirkan dengan tujuan hidup yang jelas. Apakah Anda sudah tahu tujuan hidupmu? Seperti begitu ya. Jadi karena itu Anda punya kemampuan untuk merubah hidup orang, bukan nyuruh-nyuruh orang berubah. Kita dulu berubah. If you change your mindset, if you change your life, you change your character. Kalau kita merubah diri kita sendiri, kita menjadi baik, lebih sabar gitu ya, lebih pengasih, lebih mau mendengar. Kalau kita berubah, maka sekeliling kita akan berubah ya. Karena dulu saya tipenya itu mau menang sendiri, merasa paling hebat. Akhirnya saya harus bertobat mengatakan, look, tidak ada yang hebat. Yang hebat itu hanya Tuhan. Kalau umat Muslim Allah seperti gitu ya. Jadi kita nggak ada hebatnya teman-teman. Ya, kita ada di sini tuh karena apa? Anugerah saja. Ya, adalah suatu anugerah. Saya bisa diperkenalkan kepada AFC. Jadi ingat, kalau Anda loyo, Anda tidak menjadi suatu, ada seseorang yang melihat kepada Anda, yaitu anak Anda sendiri. Siapa yang punya anak sekarang ini? Coba. Yang punya anak, punya keluarga, ada nggak? Siapa yang sayang anak? Who loves your family? Who loves your children? Right. If you love your family, seperti dulu, apapun yang saya lakukan, saya kaget begitu loh. Jadi anak saya itu memperhatikan dan menyontek. Jadi kalau saya bilang, Colin, jangan begini ya. Mami juga. Betul nggak? So, be careful when you are trying to reprimand the child. Say, don't do this. And your daughter or something, you also do it. You know what? Because what? They are copying you. Benar nggak? Right? Okay, next slide, Angga. Okay, smile. Katakan senyum dan katakan be still my soul. Ya, katakan tenanglah jiwaku, damailah hatiku. Apalagi di bulan puasa nggak boleh marah-marah ya teman-teman ya, betul nggak? Semua baik, katakan kita sama-sama ketik ya, karena teman-teman interaktifnya mulut nggak bisa bicara, jari itu juga pemberi semangat, betul? Jadi orang itu tertarik kepada energi, ada energi yang keluar dari hati Anda. Itulah yang menjadi magnet untuk kalian sukses dan kaya. So say, smile and say, be still my soul, everything is well. I am born to be millionaire. Ya, katakan saya dilahirkan untuk menjadi miliarder. Kalau Anda mengetik, berbicara, itu sepertinya berdoa, benar-benar nggak? Apa yang Anda terus-terus katakan, itulah yang akan terjadi. Benar nggak teman-teman? So it's very important to watch what comes out of your mind, right? From your mind, it goes through your mouth. Your thoughts become your words. Your words become what? Your habit. Habit becomes your character and becomes your destiny. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran menjadi perkataan, perkataan menjadi kebiasaan, kebiasaan itu menjadi karaktermu, dan kalian itu karakter itu akan apa? Menentukan takdirmu. Benar nggak? Jadi kalau tiap hari jutek, tiap hari ngomel, tiap hari ya negatif, benar nggak? Mau bagaimana orang tertarik bergabung dengan kita? Jadilah attractive, be the best version of yourself, then you become you attract people of the same kind, benar nggak? Jadi hari ini judulnya apa? How to be a multi-millionaire from nothing in AFC. If we say we are millionaire, right? Kalau kita mengatakan kita adalah miliarder, mulai berpikir, mulai berkata-kata, mulai apa? Melakukan sesuatu itu seperti seorang miliarder, bukan apa ya, menghabiskan uang banyak. Maksudnya tuh ya dari kebiasaan kita, cara ngomong, cara bicara harus diubah dulu, benar nggak? Makanya kenapa orang berjuang-berjuang, ikut-ikutan, kejar target, nggak juga kaya. Kenapa? Karena mindset-nya itu belum berubah. Jadi a lot of people put in a lot of effort, they want to be rich, blah blah blah, but they never reach their target. You know why? Number one, they never change their mindset first. Once your mindset is changed, then everything change around you. So that's why it's very important if you want to be successful, mindset dulu. You need to think who you are. Anda harus berpikir dulu siapa diri Anda. You have to know who you are. Anda harus tahu. Kemudian Anda, kalau udah tahu, aduh, yang begini ini yang di dalam aku tuh aku nggak suka. Jadi nggak cocok untuk bisa menuju apa yang aku mau menjadi miliarder. Jadi kita berubah dulu, right? Dan maka itu kita akan menjadi magnet untuk kekayaan. Benar nggak teman-teman? Jadi, nah saya dengar Yeni mengatakan I will be rich someday. Big mistake. Ya teman-teman, mana mungkin someday? Anda tahu nggak someday suatu hari nanti saya akan menjadi kaya adalah sebuah ilusi. Someday, okay, someday I will do the business. Someday I will be slim. Someday this and that. Someday tomorrow nggak ada. Ya, kita tidak tahu teman-teman. Dan sekarang itu someday itu the future, in the future adalah future itu sebenarnya adalah sekarang dan 1 menit kemudian.
Kita nggak tahu loh, 1 menit kemudian banyak sekali orang seluruh dunia, mohon maaf, meninggal, betul nggak? Jadi berubah dulu, mengatakan hiduplah, live your life. You need to change your mindset and don't say someday. Anda harus hidup melakukan segala sesuatu, ibarat ini hari terakhirmu. Setiap hari begitu saya sadari, oh my God, selama ini saya tertidur, ya depresi, asik cerita tentang tragedi, it doesn't work. Waktu saya cerita tentang kesulitan saya, beralasan, makanya hidup saya itu penuh dengan tragedi. Begitu saya sadari itu, saya berpikir, oh my God, saya harus berubah. Begitu saya mulai berubah, mengucapkan perkataan untuk ke depan. Nah, saya mulai berubah, apa yang terjadi? Segala sesuatu mulai terjadi. Jadi saya mulai sadari, oh ternyata itu nggak ada someday ya. Future itu, waduh, itu ilusi. Berarti saya harus tentukan someday saya itu apa? Now. Ketika saya mulai mengatakan sekarang waktunya, urgency, let's go, now. Semua mengenai now, hari ini apa yang Anda bisa lakukan terbaik. Kalau Anda misalnya Anda mau, oh hari ini, aduh, saya belum memeluk anak saya, peluklah dia. Kita nggak tahu ke depannya bisa memeluk mereka nggak. Kalau kalian mau mengatakan I love you, aku sayang sama kamu, jangan tunggu nanti udah di batu nisan, nggak bisa lagi teman-teman, betul? Jadi ayo hari ini lakukan terbaik. Mau apapun itu sekarang, bukan nanti. Oke, let's go. Next slide. Next slide, Angga. Oh, oke. Nah, jadi strong why itu jadi pertanyaan yang paling penting, kenapa saya bisa sukses hari ini? Bukan karena saya mau kaya loh, teman-teman. Coba sekarang ini coba renung, why kalian itu apa? Apa alasannya Anda harus sukses? Kenapa? Apakah Anda dihina? Apakah Anda di situasi kepepet gitu loh. Nah, lihat, katanya gini, a hungry stomach and an empty wallet teach the best lessons of life. Ketika Anda lapar, ketika dompet Anda kosong ya, itu akan mengajarkan Anda pelajaran yang paling penting. Right? Nah, pada saat itu teman-teman saya single parent ya. Jadi dimulai sebenarnya gini, udah terbentuk diri saya itu saat anak saya dilahirkan. Kalau saya cerita itu tragedi ya. Teman-teman, itu saya menikah di Amerika. Itu dalam kondisi itu orang berpikir menikah ke Amerika tuh enak, right? Terus itu wah dengan menikah dengan bule enak dong ya, kaya dong, enggak. Terbalik teman-teman. Saya menikah di usia 22, baru keluar dari college di Singapura, langsung ketemu calon suami, dipropose, setengah tahun kemudian udah dapat visa ke Amerika, menikah dalam kondisi meninggalkan keluarga. Wow, saya dipaksa untuk dewasa dengan cepat, ya. Kenapa? Di sana itu nggak terbiasa dengan culture shock, ya. Terus itu mertua yang suka abuse dengan perkataan sampai bu gitu ya. Jadi saya terbentuk dari sana, jadinya dari keluarga yang bahagia ya, keluarga happy aja, go lucky. Wah, di sana itu benar-benar harus dewasa karena suami sakit, teman-teman ya. Lebih tua dari saya itu 16 tahun. Waktu menikah dalam kondisi itu sudah ada tumor, dia tuh punya cancer seperti gitu. Oh my God gitu ya. Saya pikir, baru mau menikah aja, tiba-tiba dia sudah sakit pinggulnya lagi. Waktu dites dokternya nakut-nakutin lagi teman-teman ya. Katanya, ini kemungkinan bone cancer. Saya pikir, oh Lord. Pada saat itu belum mengenal Tuhan lagi ya. Tuhan, meninggal gimana ya? Kalau saya mendengar-dengar tuh kalau misalnya ada kanker tulang kan nggak ada harapan. Tapi itulah dia kekuatan baru. Kata gini, Anda tidak akan tahu sekuat apa Anda sampai Anda harus kuat karena terpaksa. Mau tidak mau di usia 22-23 saya harus kuat. Jadi saya bilang, oke, tiba-tiba itu loh sikap tidak menyerah itu yang memang sudah ada bibitnya di diri saya itu keluar. Saya katakan, ayo kita tidak boleh menyerah. Kita cari dokter lain lagi. Benar teman-teman. Untung begitu ternyata dokter berikut, oh enggak kok ini bukan kanker, katanya itu tumor yang memakan tulang dengan cepat gitu kan. Jadi akhirnya harus operasi. Bayangkan baru menikah sudah duduk di wheelchair. Ya, jadi terus ada tragedi demi tragedi. Jadi nah pada saat pulang ke Indonesia itu dalam kondisi 5 bulan hamil. Teman-teman ya, jadi itu luar biasa. Jadi pada akhirnya saya tahu bahwa jangan kurang ajar dengan keluargamu. Jangan pernah kurang ajar dan tidak respect kepada orang tuamu, kepada mama, papa ya. Karena pada akhirnya sehebat-hebat kita pun bisa keluar negeri, waktu lagi ada tragedi itu yang bisa menerima kita siapa? Walaupun kondisi kita tuh broken adalah our own family. So to cut the story short, life is not as it seems because in 1990 I was married in America. Short story, but
not a good marriage. And then when I came home, I decided to come 5 years. I was in Michigan, and then at 5 years pregnant, I was separated from my husband, depressed. And then in the end, I give birth to my son in Indonesia. Yeah. And so the lesson is what? I did not want to be a rich person. All I want is to learn to be a good mom. So whatever my advice is, one day when you are rich and when you are successful, never forget where you come from. Never be disrespectful to your sponsor, even though you are smarter and you are more successful than them. Never disrespect your parents. Never disrespect your mentors. Why? Because in the end, right, especially your family, in the end, like me, when I was broken, only my family accept me back as I am. Teman-teman ya. Jadi itu sangat penting adalah jaga sikap. Selalu ingat dari mana kita berasal dan jangan pernah ya tidak. That's right. The family is important, benar teman-teman. Jadi, okay, next slide please. Saya ngomongnya kecepatan nggak ya? Kalau kecepatan, ya. Jadi, nah pada saat itu karena saya kerja ya, who is still working? Coba Anda ketik, who is still working? Siapa yang masih punya pekerjaan? Misalnya saya kerja sebagai sekretaris, saya kerja sebagai manajer. Coba diketik dulu, right? Nah pekerjaan itu, ingat satu hal teman-teman, banyak sekali orang itu kecepatannya. Oke, nanti bisa direview ini. Teman-teman, pekerjaan itu ingat, pekerjaan tidak bisa membuat dirimu kaya. Setinggi-tingginya posisimu, ya, suatu hari kamu akan pensiun atau dipensiunkan, benar nggak? Wow, banyak sekali ya, all staff, ada yang asuransi, ada yang perawat, right? Jadi kata gini, to be successful you need to learn extra skill, gitu loh. Jadi kalau kita mau kaya, pada intinya kita harus belajar skill baru, betul? Nah, jadi kalau terjadi sesuatu, maka kita ada backup seperti gitu. Jadi AFC is the best. Jadi jadi kalau saya dulu itu waktu bergabung di perusahaan MLM pertama, kondisi menjadi senior management. I was a senior management for PriceSmart, right? International from America. I work 16 hours. Jadi saya bekerja 16 jam sebagai manajer, tidak dibayar overtime. Bayangkan, saya nggak mengerti, itu aja sudah bangga. Kenapa? Karena kalau untuk 6 juta di tahun 96 itu udah tinggi banget teman-teman ya. Mungkin saat ini nilainya seperti 20 jutaan. Ya, nggak ada orang yang baru bekerja itu seperti begitu. Nah, tetapi yang luar biasa semua diberikan ke saya. Jadi saya itu karena saya selalu mindsetnya adalah I can do anything. I can be successful in anything if I want to. Jadi otak saya itu apapun bisa. Untuk saya apapun bisa asal saya mau. Jadi kalau misalnya gini, diberikan tugas yang enggak otaknya begini, malah saya dari otak saya itu oke, bagaimana masak itu, saya melihat masakan itu ya tiba-tiba sudah tahu ini masaknya percis seperti begitu teman-teman ya. Jadi itu benar-benar resep itu yang tidak sales, saya membuat perusahaan itu malah menjadi top sales. Jadi dari departemen yang misalnya itu lagi loyo, banyak kehilangan uang, menjadi nomor 1. Ya teman-teman ya. Tetapi begitu saya kenal perusahaan ini, waktu dikenalkan ke mentor saya yang pertama, dia bertanya begini. Nah, saya tanya kepada kalian juga, what is your dream? Anda tahu nggak impian kalian apa? Apa yang kalian benar-benar mau? Ya harus jelas. Pada saat itu saya hanya rutinitas gitu loh. Jadi over and over melakukan hal yang sama, bangun pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Ada yang begitu nggak? Pas tanggal 15, pas tanggal 30, nol lagi, ulang lagi. Betul ya? Jadi saya nggak mengerti itu situasi. Itu situasi yang tidak, terus ditanya, what is your dream? Now if something happen, katanya kalau sesuatu terjadi, kamu siap nggak punya uang 1 miliar nggak? Enggak. Terus kamu tahu nggak nilai diri kamu berapa? Nggak pernah mikir. Terus katanya begini, diajarkan berpikir. Itulah pertama kali saya dididik tanpa disadari dari network marketing, dan saya sangat bersyukur semua mentor-mentor yang ada dari perusahaan sebelumnya, sahabat-sahabat lama yang sudah kontribusi. Ya, terus ditanya, kamu gajinya 6 juta. Contohnya di sini dulu. Gaji saya sebagai perawat 15 juta. Right? Tetapi dari rumah ke tempat pekerjaan aja 1 jam. Pulang 1 jam. Overtime nggak dibayar. Dihitung-hitung waktu saya itu nilai saya cuma Rp3.000 per jam. Saya kata, saya senior manager, nilai saya cuma Rp3.000. Kasir saya lebih kaya. Karena kalau mereka itu overtime, mereka dibayar Rp10.000. Saya pikir, oh my Lord, sampai kapan begini ya? Akhirnya saya berpikir saya harus sukses. Kata gini, money, dengarkan ini, money is there to measure your value. Per day, per hour, right? Jadi katanya uang adalah
alat untuk mengukur nilai dirimu loh. Nilai dirimu itu per jam, per hari berapa? Saya mulai itu gila, nilai diri saya per hari cuma 3.000. Dibagi lagi, jadi apa ini? Benar nggak? Wah, akhirnya saya bilang, oke, saya harus belajar skill baru. Jadi dari sana itu sebenarnya, oh ya, kalau saya itu orangnya kuper, terus itu nggak mau bicara, saya harus belajar untuk apa? Bicara. Akhirnya saya ditembak untuk menjadi MC. Oke aja, semua dikatakan saya oke. So I learned the lesson that I need to increase my self value. For me, at that time when I was working as a senior management, working 16 hours, and then from home to the office and blah blah blah, my value is only about like what? Let's say my value is only 20 cents. I'm like in Indonesia. I'm like, oh my Lord, senior management, my value, let's say in America, my value is only $1. Oh my Lord, I need to change. So I understand that I need to increase my value through business, like especially multi-level marketing. That is possible. So I decide to, and then I really sit down and make sure that I have a target. Penting sekali waktu Anda bergabung dengan perusahaan ini, apa yang Anda mau. Kalau Anda maunya kaya, Anda harus point. Berarti oke, kalau saya mau kaya, posisi menurut Anda yang posisi yang bisa membuat Anda kaya itu posisi apa? Coba jawab dulu, ayo sama-sama. Posisi yang bisa membuat Anda itu kaya, posisi apa? Coba. Dan layak diperjuangkan. Coba ketik dulu. Ayo, berinteraksi. Go apa? Oh, diamond. Betul, Bushido ya. Kalau kita bilang posisi yang perlu diperjuangkan itu hanya diamond, gawat deh loh, bener ya? Habis diamond udah ya, manusia tuh begitu. Bushido. Nah, pertanyaan saya dari Ko Budi Darwin ya, dulunya tuh saya bergabung di AFC pun karena saya sudah pernah income-nya sampai 200, kadang-kadang 400, kadang-kadang 500, drop lagi begitu ya. Saya tentunya gaya hidup saya sudah 100 juta ke atas. Jadi saya melihat Ko Budi datang ke Medan itu baru income 40 juta. Tapi yang gila perusahaan ini, karena kami tahu ya, untuk menghasilkan 100 juta itu butuh untuk saya di perusahaan lama 13 tahun berjuang. Lah, baru datang 1, 2, 3 kali, keempat kali atau keberapa kali, udah 100 juta, terus meningkat lagi 300 juta. Waduh, dalam 1 tahun itu saya kaget. Perusahaan gila apaan ini, right? So the reason, yes, the dream is to be is Bushido. Jadi ketik ke teman-teman, katakan, saya tidak akan berhenti sampai saya mencapai Bushido. Demi untuk siapa terus? Demi untuk mamaku, demi untuk anakku, demi untuk keluargaku. Tulis. Dan dengan begitu tuh otak Anda akan setting. Oke, Diana mengatakan, misalnya Leni mengatakan, saya tidak akan berhenti sampai Bushido. Untuk siapa? Terekam di sini. Dan maka Anda itu tidak akan, apapun yang Anda lakukan, Anda tidak bisa dihentikan siapapun. Ya, sampai Anda mendapatkan itu, karena otak kita itu di-setup seperti komputer. Yes, so you need to be very clear what you want, right? If you say, okay, I want to be rich because of what? At that time I did not say I want to be a good mom, right? But to be a good mom, that means God has a better plan for me. That means I need to change my character, right? I need to increase my self-value. That I know what is the position, because I am not very educated, but I know for a fact, if I want so much money, Bushido can earn me like the yearly bonus $240,000 plus the daily bonus per month. I can reach up to $40,000. That is the position I want to go. No, I will do whatever it takes. Why? Because then I can gather the money and then I can invest later, right? Jadi teman-teman harus tahu dulu apa yang dimau. Pada saat itu saya hanya mau jadi ibu yang baik, tetapi Tuhan punya rencana yang lebih dahsyat. Jadi untuk menjadi ibu yang baik, berarti kan kerja di rumah nih, betul? Berarti saya hanya berani pada saat itu melepaskan pekerjaan saya kalau sudah 3 kali lipat income. Jadi saya katakan, oke, saya set target. Kalau 6 bulan ke depan itu saya income-nya segini 3 kali lipat, maka saya akan resign. Betul teman-teman. Nah, dari sana itu saya memberanikan diri, walaupun kerja udah cukup lama, resign. Ya, jadi ya harus Bushido untuk keluargaku, betul. Jadi kalau misalnya udah Bushido, otomatis otak kita akan bertanya, how, gimana, step berikutnya apa? Bukannya mustahil lah untukmu, bukan untukku. Nah, terjadilah sesuai nasibmu, benar ya? Nasibmu sesuai dengan pikiran, perkataanmu, ya. Jadi hati-hati dengan perkataan. Katakan teman-teman, hati-hati dengan perkataanmu. Type this, be careful with what you say, right? Karena perkataanmu adalah doamu sendiri, betul ya? Ya, self-talk. You need to self-talk every day. Jadi
Whatever you say, whatever that you utter out will be your destiny. Jadi yang paling bahaya itu teman-teman adalah apa yang tidak terdengar. Saya mau Bushido, tetapi ingat, benar nggak? Pasti ada orang seperti begini. Di belakang kepalanya, mana mungkin, gitu loh. Masa bisa, gitu. Betul nggak kalau mau jujur? Benar ya? Jadi menurut Anda yang terjadi itu, masa iya, ataupun yang saya pasti Bushido. Yang mana yang terjadi? Yang terjadi adalah doamu dijawab sesuai apa? Ya, sesuai dengan apa sih? Sesuai dengan apa yang tidak terdengar. Oke, next slide. Kita dengan cepat. Sebenarnya apa yang saya cover itu sudah. Oke, kita sama-sama katakan. Katakan saya tidak memilih AFC, saya terpilih. Ya, terpilih artinya apa? Terpilih untuk menjadi orang kaya, benar. Terpilih untuk orang yang bermanfaat karena itulah maunya Pak Ernest, benar nggak? Katakan katakan segala sesuatu terjadi untuk suatu alasan. Saya terpilih. Saya tidak memilih AFC, saya terpilih untuk bergabung. Ya, Anda menjadi seperti ada magnet yang membawa Anda ke AFC, benar nggak? So for the international crowd, everything happened for a reason. So every challenges you face brings you closer to your destiny. Kebanyakan and don't run away from process. You are chosen to be a self-made. So say, I am chosen. I do not choose AFC. I am chosen. Type it out and say it over and over again. Nah, harus pahami. Siapa yang pernah punya masalah? Siapa yang punya tantangan? Teman-teman pahami sesuatu. Kalau Anda mengalami masalah, Anda mengalami tantangan hidup, jangan lari. Ya, pada saat itu sepertinya Tuhan nggak adil banget. Saya nggak pernah menjahati orang, tetapi kok orang mulutnya jahat ya. Kok saya mengalami situasi begini, Tuhan nggak adil. Tetapi saya baru mengerti, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku, dari pernikahan yang kacau, tidak tahu jadi mama, akhirnya harus belajar, dari miskin gitu loh, nggak punya duit. Teman-teman tahu nggak untuk melahirkan anak itu cuma 900.000 rupiah loh. 96, menyedihkan benar nggak? Tapi saya nggak punya uang untuk melahirkan Colin. Bayangkan, aduh, di sanalah saya terpaksa kuat. Apapun cari pekerjaan dulu. Gimana ini anak harus dilahirkan ya teman-teman ya. Jangan lari dari proses. Katakan ke teman-teman ya, forward ini jempolmu itu jangan lari dari proses. Hadapi semua tantangan. Hadapi semua ketakutanmu. Taklukkan pada saat Anda lulus dari ujian itu, maka Anda akan menjadi orang sukses. Oke, next slide please. Next slide. Angga itu kayaknya enggak. Aku ada ini karena memang mohon maaf saya attach-nya file yang enggak usah ada video jadi lebih cepat ya. Next slide aja. Next slide aja. Kita pakai slide aja. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi kata gini, kalau Anda tidak datang dari keluarga kaya, betul? Keluarga kaya harus lahir dari dirimu, betul nggak? Katakan, saya tidak, kalau Anda memang iya ya, walaupun saya katakan, saya bukan dari keluarga kaya, tetapi keluarga kaya harus lahir dari saya, katakan begitu. Maka itu akan terjadi. Maka Anda tidak akan stop sebelum Anda menjadi kaya. Itu relatif ya, masa ini ngomong tentang kaya-kaya. Teman-teman, kaya itu dimulai dari kaya hati. Sebenarnya saya ada video, tetapi no problem. Kaya hati itu adalah gini, sikapmu bagaimana? Uang itu hanya apa? Uang itu hanya cermin dari perjuanganmu. Tetapi uang bukan, memang uang butuh, tapi bukan skalanya ya. Semua bagaimana Anda manage uang itu terlihat dari pertama waktu Anda belum punya uang. Masihkah Anda bersedekah? Atau nanti setelah Anda sudah kaya, masih bersedekah nggak? Benar nggak? Ini adalah bulan-bulan luar biasa. Habis dari sini teman-teman, mulailah bersedekah. Ya, jadi coba janji ya kepada saya dari hari ini, besok keluar bersedekah. Anda bisa ke fakir miskin yang tidak mungkin bisa membalas Anda. Jalanan kasih makanan atau apa, teman-teman ya. Maka itulah yang akan membuka pintu, teman-teman ya. Betul, keluarga kaya akan ya. If you want to break the curse of poverty in your generation, dare to do something that you have never done before. Katakan, saya membuat keputusan join AFC sepenuh hati dan menjadi crazy rich. Ya gitu loh, benar ya? Ya betul. Jadi jangan saya join AFC, lemes deh, gitu. Nggak ada lemesnya. Ya ingat pada saat Anda mau menyerah, pikirkan dulu, aduh kalau saya menyerah, gimana ya keluarga saya itu lagi menunggu, benar nggak? Sampai kapan Anda mau miskin? Sampai kapan Anda mau dihina, betul nggak? If you wants to give up in the future, like in the process of become a Bushido, ask yourself, if you give up right now, what about your dream? What about your family?
How much longer do you want to be poor? How much longer do you want to be insulted by other people? Look down, right? So you need to fight all the way for your family, right? There's no such thing as giving up. Okay, next slide, please. Oke, the power of I am juga kita nggak ada ininya. Kita next slide aja, Angga. Ya, ini tadi sudah saya ya. Oke, nah Anda tidak akan pernah capai tujuanmu kalau masih peduli apa opini penilaian orang. Anda tahu nggak? Saya bersyukur Tuhan proses saya mohon maaf termasuk di perusahaan lama. Wah, saya udah kenyang dihina. Ya, kenapa saya pertama itu ngeden itu jadi bisa jadi sukses karena saya dihina tim saya sendiri. Ci Eni, mana orang nggak punya duit. Kalau saya contohnya ya, saya kalau mau ke Samurai, saya tinggal korek aja rekeningku, ku beli aja bisa kok. Kalau dia, nggak punya duit. Waduh, terus disampaikan ke saya, katanya kata timu ini key leader sendiri loh kadang-kadang yang itu yang mulutnya paling jahat. Hah? Ci, katanya begini karena Kak Ci Eni itu nggak punya duit punya. Kalau saya masih bisa korek rekening saya, suami saya banyak duit gitu ya. Kalau dia mana ada duit, waduh langsung itu loh tiba-tiba itu ya itu tim-tim dari AFC selalu manggil saya ini keluarga yang aku sayang ini. Ci Eni is mami lion ya gitu ya. Oh langsung lion yang gitu ya. Oh ya, coba lagi hina. You do not know who I am langsung begitu ya. Wah, langsung pada saat itu timbul kekuatan yang dahsyat gitu saya bilang. Langsung bilang gini, saya ngomong ke adik-adik saya, lu nggak tahu gue dihina, sekarang setor duit, ya, pokoknya gue lagi harus jadi leader ini, kalau tidak kurang ajar itu ya, yang menghina saya. Jadi udah teman-teman dikucilkan 2 tahun, difitnah, sudah gitu ya. Jadi kadang-kadang itu Tuhan izinkan gitu. Kamu nggak mungkin bisa keluar tuh kayak gung betul ya. Orang yang selalu opini gung itu kayak gung aja, gitu loh. Asih menggunggung kita, benar nggak? Nah, Anda tidak akan bisa mencapai targetmu, asih dengar gonggongan aja, benar nggak? Kalau digonggong, dasar kamu kan bapakmu itu petani, lu keluarga tukang beca, lu mau jadi kaya, dasar lu pemimpi aja, mimpi di siang bolong kali gitu loh. Nah, anggap aja apa? Yang digonggong itu bukan kita, betul nggak? Ya, thank you untuk gonggonganmu, tapi kan bukan saya, betul ya? Seperti begitu. Katakan, mulai hari ini, yang suka merendahkan saya itu adalah gonggong. Gonggongan aja. Betul ya? Jadi kalau seperti itu buaya. Benar nggak? Buaya, ataupun apa sih? Atau ayam berkotek-kotek seperti itu. Anggap aja angin berlalu, teman-teman ya. Jadi kita fokus. If you want to be successful, do not ever listen to people. Why do you have to join AFC? Ada begitu kan? Ngapain join AFC? Itu baru berapa tahun di Indonesia kan ada begitu, saya ketawa-ketawa aja. Benar nggak? Hey, AFC is not a new company, guys and girls. AFC itu dari Jepang itu sudah kalau mau mengkritik orang itu mau beri opini, research dulu, benar nggak? Ya jadi itu teman-teman tahu ya AFC itu sudah 54 tahun sekarang loh. Walaupun di Indonesia ini cabang yang ke-7 ini baru 4 tahun yang pertama kali dengan sistem networking dan juga jadi membuat heboh, break record di seluruh dunia aja tuh kaget gitu. Jepang sebenarnya, kok bisa ya mencapai level? Jadi kita katakan selamat, ayo kita congratulations AFC ya sudah menjadi the best gitu ya dalam waktu yang begitu singkat. Ya katakan thank you God, thank you Pak Ernest, thank you AFC ya. Benar-benar siapa yang merasa bersyukur bahwa hidup Anda sudah berubah di AFC? Ya, congratulations AFC harus selalu bersyukur gitu teman-teman ya. Yes, ya. Jangan dengarkan ini teman-teman, pahami bahwa di luar sana, ladies and gentlemen, if let's say you ask people's opinion, do you know anything about AFC? Oh no, then they, do not listen to people who don't have the money, right? Kalau kita mau minta opini orang, selalu tanya opini orang yang sudah kaya gitu, kaya dan memang sudah berjuang jadi multimillionaire sejati. Karena kalau kita tanya orang-orang setengah jadi, opininya itu ya cuman Om Dodong, benar nggak? 90% orang di luar sana hanya opini negatif, ya hanya 10%. Jadi semua kita harus kenal benar fakta. Jadi kalau mau sukses di AFC, fakta-fakta perusahaan harus dihafal. 1, sudah 50 farmasi tertua terbesar dari Jepang, dari Shizoku. 2, pemiliknya siapa di Indonesia? Ernest Prayuda. 3, misalnya, oke ini apa tercatat di Stock Exchange Tokyo.
right? 4. Nah, ini sudah berapa tahun? 54 tahun gitu. Jadi orang tidak ya asal ngomong dan gitu. Oh, kata ini kini ya udahlah, kayaknya saya nggak jadi gabung. Ya nyesel deh lo, bener nggak? Mau padahal itu sudah diberikan apa sebuah pintu anugerah. Kita gara-gara mendengarkan orang yang nggak jelas ya, kecuali orangnya bisa membuktikan dia itu sudah berjuang. Ternyata nggak di AFC. Lu kalau nggak di AFC jangan banyak ngomong. Ataupun di AFC tiba-tiba bilang, ya nggak lah AFC gitu-gitu, dengar hanya untuk kita merekrut pindah karena dia mau main, mohon maaf, main robot-robotan. Lah jangan dengar yang begitu, betul nggak? Tanya aja kepada Kobudi. Tanya orang yang jelas, kepada yang sudah Bushido. Tanya kepada yang sudah Damyo, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi have wisdom. Oke, next slide please. Betul, great. Next slide, please. Ya. Nah, jadi belajar dari orang yang sudah lakukan dan buktikan duitnya ada loh. My mentor tuh kan, Prophet Hubert Angel bilang begini, only listen to people who have money. Listen only to people who already make the money and not some bums out there saying this and that, this is no good, that is no good, that doesn't work, that doesn't work. Jadi artinya apa? Belajar dari orang yang sudah lakukan dan buktikan nih ada duitnya, bukan sok pinter tapi bokek, bener nggak? Dia ngoceh, pinter banget, presentasi, jadi pembicara yang handal gitu. Wow, kita tergagum. Tetapi ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, bener ya? Jadi teman-teman, life hidup itu penuh dengan resiko. Ada resiko nggak? No risk. Tahu nggak Pak Niko, GM kita yang genius, yang luar biasa, ya like my own brother gitu, kata gini, saya nggak mengerti kenapa komplain ini itu. Masuk AFC itu nggak pakai duit loh. Bener nggak? Masa sih nggak pakai duit, Ci? Iya dong, coba bayangkan aja. Walaupun kita itu keluar duit pinjam dulu, pakai diamond. Lah, kan gampang kan begitu kita jadi diamond. Kita direct sponsor 6 orang diamond, udah balik modal kok. Dapat produk gratis lagi. Bener nggak? Aduh, aku ditolak. It doesn't work for me. Aduh, sudahlah. AFC not for me. Nggak cocok. Nggak cocok karena apa gitu. Ya, perbandingannya dengan apa? Bener-bener gitu ya. Bener-bener itu nggak smart banget. Bener-bener nggak. Maunya semua serba instan, gratis. Nothing work like that. Ya, jangan mimpi terus di siang bolong, right? Life is full of risk. Nah, hidup itu penuh dengan resiko. Dilahirkan pun beresiko, benar nggak? Waktu kita dilahirkan, chance-nya orang tua, mohon maaf, ibu kita bisa meninggal, kita juga bisa meninggal. Semua Anda harus sadari pada saat Anda dilahirkan, benar nggak? Anda itu sudah diberikan contoh itu adalah Anda pemenang. Katakan saya pemenang. Menurut Anda yang dilahirkan menang, mohon maaf, kita itu kan hasil dari apa? Satu telur berhasil apa kan merekrut satu apa sih? Satu itu loh, sperma, benar nggak? Mohon maaf, benar ya? Right? Jadi dari sekian itu siapa yang menang sih? Karena Tuhan tahu manusia itu bebal gitu, nggak percaya bisa gitu. Lah, yang lahir itu siapa? Saya mau tanya, dari sekian orang itu yang lahir ke dunia itu siapa? Katakan saya yang lahir. Berarti apapun urusannya, mamanya ngeden sampai 12 jam nggak keluar-keluar, yang penting kan kita keluar kan? Jadi sadari dari pertama itu aja kita dilahirkan, Tuhan katakan itu kalau mau menikmati buahnya, ya kita memang harus bayar harga, bener nggak? Masa tanpa bayar harga jadi orang kaya? Mimpi kali, mohon maaf ya. Jadi life is full of risk. To be born is a risk. Jadi untuk menjadi kaya, you must dare to take risk, right? Do whatever it takes. Aduh, nggak bisa lah. Nah, kalau ada kalau saya ngomong ke Anda, Supar 888 di sebelah sana tembok yang begitu tembok begitu tebal itu di sana itu ada tambang emas 7 turunan nggak bahkan habis. Ya, saya katakan, Wayan, dobrak. Aduh, Ci, sorry lah. Ya, nggak ada duitnya 20 juta. Ya udahlah, nggak apa-apa. Orang, hah? Kalau saya adalah Anda, aduh kemana-mana, ayo sini, saya butuh 20 juta, pinjam dulu. Bener nggak? Beli equipment-nya, pikirkan gimana saya dobrak tembok itu. Bener nggak? Rame-rame malah, kalau nggak bisa sendiri, ngapain sendiri? Ayo rame-rame yuk, kita kongsian yuk, kita dobrak, terus kita kongsi harta karunnya. Bener nggak? Jadi harus sadari itu, di AFC atau tidak, tetap Anda harus hadapi hidup. Right? Jadi kalau punya talenta dan kerja keras, tidak cukup, ladies and gentlemen. Bener nggak? Jadi Anda harus punya tekad, Anda harus komitmen mengatakan, saya apapun yang harus, kalau saya jatuh, saya bangun lagi.
Nah, kalau ternyata Kobudi hanya 3 tahun dan kalian itu 5 tahun baru Bushido, layak nggak diperjuangkan? I want to ask a question. If let's say it says the marketing plan says it takes 3 years to be Bushido, to earn the highest earning, but it takes you 5 years. Let me ask you a question. Is it worth it for you to pay the price to earn that kind of money? What company will pay you in 5 years, right? The highest income you make in 1 month is 40,000 if you work smart and hard. What company will pay you, what bank will pay you that kind of money in this era, in this crisis, right? And then with you join actually free, even though you have to borrow the money, ladies and gentlemen, but you already know that if let's say you join the diamond and you borrow the money, if you help 6 people do the same thing, your money is back, you earn the money, isn't it? Worth it. So if it takes you 5 years, it takes you 7 years, doesn't matter, right? As long as you reach what you want, right? Never give up. Katakan, never give up. Jangan mudah menyerah. Oke, next slide please. Suara saya jelas nggak? Oke, jangan mudah. Great. Belajar. Next slide, Angga. Yes. Nah, ini 2002. Makanya kebanyakan orang itu auto loh. Dan yang anehnya itu saya ketawa-ketawa aja. Dulu saya mungkin juga begitu ya. Suka ikut-ikut slogan. Bener nggak? Galau lah ya. Nah, sekarang boleh saya tanya, tren yang sekarang ini apa? Saya lihat tuh ada orang yang ikut-ikutan TikTok itu langsung jongkok begini, ikut-ikutan semua ya, nggak jelas, bener nggak? Gini, semua ikut-ikutan tren, right? Nah kalau kita mau ikut tren itu harus hati-hati, galau. Apa sih? I believe I'll be sekarang ini coba yang lagi tren di luaran itu yang diposting-posting misalnya sama perusahaan-perusahaan yang diposting supaya kita ikutan apa? Dulu itu galau, saya lagi galau. Hah? Ngerti nggak kan galau itu apa? Galau itu apa? Energi positif atau negatif? Jadi kalau mau jadi kaya, hanya ada 2 energi di dunia ini. Negatif dan positif. Kalau kita ngomong, saya lagi galau lah, yau. Menurut Anda itu menarik apa? Menarik galau itu berarti energi negatif. Galau, pasti ke orang galau, apa yang terjadi? Kalau lagi galau, lagi nggak mood, otomatis marah-marah satu, betul? Kedua, apapun dikerjakan, nggak mulus, nggak sukses kan? Betul nggak? Jadi hati-hati jangan ikut-ikutan. Ya betul. Ya, jadi jauh-jauh dari energi negatif. Apalagi kalau kita punya tim kelihatannya hebat gitu walaupun ucapannya mengkritik perusahaan, mengkritik produk, mengkritik manajemen, mengkritik leadernya, ibarat dia yang terhebat. Itu energi negatif atau positif, right? Be very careful. Jadi kata birds of the same feather flocks together. Jadi kita ini di hidup ini itu seperti kehidupan kita itu seperti katalog ya teman-teman. Kita tidak harus makan semua isi katalog itu. We can choose. Life is like that. Life is like you have a catalog. You can choose beautiful thing. Ever since I understand that my life is never the same. So I choose. Oh ini beautiful. Jadi kalau Anda lihat di Facebook dimanapun saya tidak pernah akan berucap perkataan yang negatif karena saya tahu itu seperti 1 jari menunjuk, 3 jari itu akan menampar saya. Benar nggak? Jadi apapun kondisinya saya mengatakan I'm blessed. Ditanya, how are you today? Ya gitulah Ci. Gimana kabarmu? Gitulah lagi susah. Gitulah lagi sepi. Alamak. Jadi benar nggak? Kalau Anda berucap seperti begitu, ya terjadilah sesuai ucapanmu, right? Jadi apapun itu lagi mengalami lagi mengalami proses. Waktu ditanya, how are you today? Jawabannya apa? I'm blessed. I'm favored. I'm beautiful, benar nggak? I'm gorgeous. Everything is great. Today is the best day of my life. Benar nggak teman-teman? Right? Jadi I'm blessed. Saya diberkati. Jadi jawabannya itu, maka berkat itu akan datang. Benar? Ya, jangan lagi capek. Kadang-kadang saya juga pegel gitu ya. Ups, cabut perkataan itu. Benar nggak teman-teman ya? Jadi Anda harus jelas. Why do you want to be rich? Jadi yuk kita sama-sama katakan. Let's say 2022 smells like transformation, healing, blessing, success. I will win in every situation. Bilang gitu. Katakan 2022 tahun keberhasilan saya. Saya bebas utang, saya sehat, saya kaya, saya bahagia dari AFC. Gitu loh. Jadi kalau itu Anda yang ucapkan itu kan seperti afirmasi, tapi itu doa, teman-teman ya. Jadi terus Anda katakan. Jadi Anda mau kaya itu untuk siapa? Kekayaan itu hanya dititip Tuhan, ya. Harus ingat itu, kekayaan dititip Tuhan. Yes. 2022 is my year of success. Jadi kalau bilang is my year of success, kalendernya AFC sisa 5 bulan loh. Halo, bener ya? Oh, saya break dulu lah, Ci, ada yang begitu.
Ci, saya break dulu lah, lagi mau renovasi rumah. Hah? You want to break? Dan dia bilang, lu masih komplain, nggak ada duit. Saya break dulu mau renovasi rumah. Oh my God, kapan terjadi? Benar nggak? Mana ada breaknya? Benar nggak? Semasa Tuhan masih memberikan apa? Nafas, go. Ya, break. Mau break dari mana? Kita hanya break kalau sudah mohon maaf, tergeletak tidak bernafas lagi, right? Jadi kalau Tuhan memberikan kita tahun ini tahun terakhir gimana? Lakukan yang terbaik loh, bener nggak? Kalau misalnya oke, sayang orang tua, saya mau naik hajikan orang tua saya, lah kita nggak tahu situasi ini nggak jelas. Sebentar COVID, sebentar Omicron, nanti entah apa lagi teman-teman. Saya mau beritahu kalian yang masih mimpi di siang bolong. 2022, mark my word. Ini adalah tahun yang ekstrim. Ya, di mana-mana karena kenaikan minyak begini, di mana-mana nanti coba perhatikan. Belum puncaknya. Nanti kalau udah Juni sampai akhir tahun, banyak orang di Amerika aja akan homeless, ya. Jadi let's go teman-teman. Mark my word, ladies and gentlemen, do not say that, oh, I'm going to take a break later. Hey guys, you do not know what you are facing. 2022 is prophesied to be extreme. Like, let's go. There's so many people who need our help. There are people who are about to lose their home because they cannot keep up with the expense. Every gas is the money, the expense is rising up. Everything is rising up, ladies and gentlemen. It will hit you suddenly starting from June, right? Let's go. Ini waktunya adalah kita bekerja keras, right? Ayo, apapun itu, puasa tidak menjadi alasan, justru inilah berbicara kepada orang. Ya, jangan nanti menyesal. Benar nggak? Oke, next slide please. Nah, apapun yang sudah terjadi sebelumnya, kita selalu menciptakan lagi baru, betul nggak? Ayo kita katakan, hari ini permulaan dari apapun yang saya inginkan dalam hidup. Saya bisa start dari nol lagi, katakan begitu. So, declare it. Today is the beginning of anything that I want in life. Ya, katakan begitu. Seperti begitu, maka itu menjadi sebuah permulaan yang baru. Apapun yang sudah, oh gini, so what? Hapus, ya. Tutup chapternya, kita mulai ibarat inilah hari pertama Anda lagi. Benar nggak? Oke, next slide please. Nah, jadi itu kata orang gini, motivasi doesn't work. Guys, kalau motivasi doesn't work, inspiration doesn't work. Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi motivasi itulah yang membuat saya itu bangkit lagi, right? Jangan ikut-ikutan perkataan di buku-buku itu loh. Memang sih orang kalau motivasi itu hanya doesn't work, kalau orangnya omdo, ibarat jadi motivator, ngomong teori sana-sini, tapi dia banyak nggak begitu. Tapi di rekeningnya zero. Tetapi orang yang menjadi motivator Anda adalah self-made millionaire. Listen to them, benar nggak? Mendengarlah kepada orang-orang yang memang menghasilkan. Tetapi kalau dia hanya dibayar sebagai pembicara, lah, lihat dulu. Dia katakan, let's go miliarder. Tetapi dia naiknya apa? Naik Grab. Ya, tapi jangan menilai teman-teman, banyak sekali miliarder itu nggak suka menunjukkan mobilnya. Mereka suka apa? Nyamar gitu ya. Jadi jangan menilai orang juga, betul nggak? Nah, jadi ini bahasanya bahasa Inggris teman-teman, tetapi I will translate ya. Jadi because I'm facing international crowd also, the slide will be in English, but I will also speak Indonesia. Jadi bagaimana kita menjadi miliarder tanpa uang, right? Jadi pertama-tama harus tahu who are you. Saya mau tanya, siapakah dirimu? Kalian tahu nggak siapa diri Anda? Siapakah dirimu? Yakin nggak? Anda tahu nggak apa yang benar-benar Anda inginkan? Tahu nggak? Siapa yang tahu di dalam dirimu itu? Iya, benar. Saya kayak seperti wah panggilan miliarder. Wah sepertinya saya yang diucapin. Ada nggak? Ada nggak merasa begitu? Sepertinya kok saya ya. Kalau itu ya Ci, saya merasa berdebar, saya merasa berapi-api waktu saya katakan I am millionaire gitu. Nah, kalau itu ya berarti Anda Jadi teman-teman harus pahami, bukan mimpi di siang bolong. Kalau tiba-tiba Anda merasa berapi-api mendengar self-made millionaire, saya bisa menjadi miliarder tanpa uang. Berarti Tuhanlah ya yang menaruhkan itu di pikiran Anda, benar nggak? Jangan tolak itu, katakan terima aja, saya terima. Baru otak kita mengatakan bagaimana caranya. Nah, langkah pertama ya setelah kita mengetahui siapa diri kita, bukan sekarang ya teman-teman. Anda harus bisa membayangkan dirimu. Katanya kalau Anda bisa visualisasi bahwa Anda itu seorang miliarder 3 tahun kemudian, kalau Ko Budi bisa 3 tahun, Ci Eni bisa 3 tahun, Ko Yohanes semua bisa 3 tahun, saya juga bisa, sama-sama manusia, hidungnya 1, benar nggak? Nggak ada orang hidungnya 2 kan?
atau mulutnya dililima kan, sama, bener nggak? Makan nasi juga sama, bener ya? So if they can do in 3 years, I can do it. So once you know who you are and what you truly want, the first step is to change your money mindset. Kadang-kadang orang itu bilang, I am a millionaire, I am Bushido, tetapi mindsetnya tentang uang masih sebagai pekerja, masih seperti orang yang miskin gitu loh ya. You probably think like a poor person. Mungkin pikiran Anda itu masih berpikir sebagai orang yang miskin, karena kita seperti saya ya, dari keluarga yang kurang mampu, cara pola pikiran saya itu masih miskin. Kan ada orang yang sebelumnya nggak punya apa-apa, semua mau dibeli, bener nggak? Nah, jadi kalau kita mau jadi miliarder, apapun saya loh, misalnya kan, oh iya ya, jadi saya harus ubah mindset saya supaya saya benar-benar menjadi miliarder yang sejati ya. Jadi miliarder itu bukan berarti posisi Bushido itu dia akan miliarder. Tetapi miliarder itu adalah kalau dia tahu caranya menghasilkan uang itu, ingat AFC itu hanya vehicle, hanya sebuah kendaraan untuk menghasilkan uang yang Anda butuhkan. Nah, setelah itu Anda harus mulai apa? Saving, mulai tabung ya sebagian. Nabur ya, expense, terus menabur sedekah, perpuluhan ataupun zakat, sisanya tabung. Ketiga, menginvest kembali. Nah, investmentnya apa? Jangan sok-sokan beli mobil ini itu yang mahal kalau Anda tuh baru, wah aku ikut-ikutan deh. Jangan teman-teman. Banyak sekali perusahaan lain orang yang, waduh, saking uang kaget begitu, aku mau beli inilah 3 mobil, beli Mercy untuk show. Aku sukses loh, tetapi dia nggak bisa maintain. Kemarin saya dengar ya, sharingnya ada orang yang untuk show off. Uangnya pas-pasan, katakan ada untuk beli Mercy itu katakanlah murah, hanya 500 juta. Tetapi bensinnya aja tuh nggak tahan. Ya, show off-nya itu hanya mungkin hanya beberapa sebulan aja nggak tahan, dia jual balik. No need. Jadi jangan invest ke barang-barang yang turun nilainya. Jadi kalau itu yang pertama adalah nilai yang naik apa? Selalu invest di saya belajar dari kesalahan. Jadi invest ke di mana nilainya naik, yaitu rumah seperti begitu ya. Rumah dulu punya, baru mobil. Kalau belum mampu membeli mobil baru, ya mobil second hand dulu. Benar ya? Karena ya kan saya kemana-mana naik mikrolet, nggak mencerminkan. Ya udah, cari dulu mobil second, terus upgrade gitu ya. Daripada tiba-tiba nggak bisa bayar cicilan, habis itu malu, benar ya, harus dijual balik. Ya, you might not get rich fast, but that's not the goal. Building wealth doesn't have to take much money. Ya, bukan menjadi kaya cepat loh. Ya, tiba-tiba begini invest ini enggak. Tetapi untuk membangun kekayaan Anda butuh waktu, ya. Udah di Bushido pun masih proses. Saya kemarin itu kan pikir, waduh Bushido udahlah cukup gitu loh, agak melempem. Terus tiba-tiba tahun depan ini saya, wah kok ada sekolah miliarder ya, saya ikut. Baru saya kaget, aduh, Annie Branson, saya belum ada apa-apanya. Ternyata dihitung-hitung, saya hitung, bonus jadi Bushido baru 240.000 US dollar, belum miliarder, benar nggak? Benar-benar orang crazy rich itu apa? Di tabungan itu ada 20 juta dolar loh. Benar nggak? Saya belum ada apa-apanya, benar nggak? Jadi kalau misalnya belum sampai Bushido ya berjuang dulu ya teman-teman ya. Jadi intinya ya jadi Indah kenapa saya begitu bersemangat? Saya harus bekerja lagi ya di Amerika pun. Jadi makanya nggak ada waktu, tidak masalah. Distance is not a barrier. But before I was like a bit in comfort zone. I thought, I'm already Bushido, so what? I didn't even share much. But this year, God put in my heart to join the Millionaire Academy. I'm like online, you know what I mean? It's like crazy hours from 2 a.m. till like 6 a.m. Begini ya, saya waktu sekolahnya nggak main-main karena online jam 2 pagi sampai jam 6 pagi, teman-teman. Jadi saya nggak tidur 3 hari berturut-turut, seminggu berturut-turut. Tapi mata saya terbuka. Oh my Lord, saya belum ada apa-apa. Jadi saya bersemangat. Nah, uang itu titipan Tuhan, teman-teman ya. Saya bersemangat karena gini. Siapa yang juga suka menabur kebaikan? Siapa yang suka mau misalnya punya impian membawa orang tua naik haji atau mau ibadah ke ini ya, ziarah, ataupun yang mau membangun masjid, ada yang membangun rumah Tuhan, membangun gereja, ada enggak? Saya begitu ya, teman-teman ya. Nah, alangkah indahnya itu ya kalau kita itu bisa menolong banyak orang, benar enggak? Saya dari sini aja puji Tuhan banget ya, di mana saya memang bernazar ya pada saat di AFC saya katakan Tuhan pakai saya sebagai kingdom financial. I said Lord, make me a kingdom financial. Berapapun itu kalau misalnya perlu membantu untuk misionaris, untuk apa saya mau, panti asuhan, anak yatim, pokoknya jadikan supaya saya tidak kasih uang receh ya. Wah, puji Tuhan itu memang dijawab doanya dan benar-benar seperti janji. Saya bilang Tuhan setengah dari bonus dari itu loh Damyo di tahun kedua saya benar-benar memberi. Puji Tuhan ya. Malah terakhir semua saya beri. Nah, terus itu Tuhan berkati lagi, Tuhan ini kalau ini saya tetap kasih.
puji Tuhan akhirnya lolos. Walaupun nggak paling mustahil itu saya, bener nggak? Dari sekian Bushido itu kayaknya saya yang tidak masuk akal dan tidak masuk level. Tetapi ingat ya, Tuhan bisa pakai siapa saja. Benar nggak teman-teman ya? Jadi bukan karena kita pinter, bukan karena kita itu hebat, bukan. Tetapi Tuhan melihat hati kita, benar nggak? Bisa dipercayakan nggak kekayaan ini bukan untuk diri sendiri ya? Terus itu bisa dipercayakan nggak untuk hatinya tetap menolong. Jadi God is a businessman, ladies and gentlemen. Tuhan itu adalah businessman. Artinya berdaganglah kata begitu sampai aku datang, benar nggak? Jadi kenapa? Jadi uangnya itu dititipkan untuk apa? Untuk disimpan-simpan, membangun kekayaan sendiri. Lah nanti pulang nggak dibawa kekayaan, benar nggak? Tetapi kalau hati kita itu untuk sedekah, menolong ini itu pasti Tuhan berkati. Benar nggak teman-teman? Oke, next slide please. Next slide please. Oke, living poor is different from being frugal. Jadi kalau Anda itu hidupnya secara miskin bukan berbeda dengan irit banget kan, ada orang yang pelit banget. Nah, jadi kerja keras itu oke menciptakan uang, tetapi itu baru permulaan. Anda harus fokus jangka panjang, benar nggak? Supaya apa? Karena dan Anda apa? Anda harus berbicara kepada orang yang juga tidak memiliki hanya untuk aku harus cut expense katanya gitu. Daripada kita cut expense, bagus kita income-nya naikkan, benar kan? Terus itu kalau kita mulai evaluasi untuk menjadi kaya miliarder sesungguhnya, kita mulai harus evaluasi ini yang uang yang saya keluarkan ini berguna nggak ya? Apakah ini menambah nilainya untuk saya atau menghabiskan uang saya? Benar nggak? Seperti begitu. Oke, next slide please. Nah, how do you build wealth from nothing? Oke. Nah, setiap kali Anda menghasilkan uang katanya, sedikit porsi itu Anda harus tabung, benar ya? Jadi misalnya nih, kalau dari kita menghasilkan 100 juta, otomatis 10% bagi saya itu untuk bayar perpuluhan dulu, benar nggak? Kalau untuk yang untuk umat muslimah bayar zakat 2%, nggak tahu berapa. Nah, setelah itu saya untuk untuk sedekah berapa? 10% lagi. Saya untuk nabur begini berapa lagi, untuk expense 30%. Sisanya berapa persen saya mau tabung, seperti begitu ya teman-teman ya. Ada yang nggak usah mengerti statementnya sayang ya, karena saya udah bilang ini dalam bentuk bahasa Inggris, tetapi inilah belajar mendengar. Saya lagi menyampaikan dengan sederhana bahasa Indonesianya ya. Jadi intinya gini, kalau kita bagaimana membangun kekayaan dari tidak ada. Jadi walaupun Anda masih kerja dan Anda sedang memulai bisnis AFC, mulai apa yang Anda hasilkan jangan habiskan semuanya ya. Porsi tertentu itu dari 100 juta Anda hasilkan, misalnya contoh 10% itu Anda bayar untuk perpuluhan, untuk bayar zakat ya, misalnya nanti 10%-nya untuk sedekah, nanti 30%-nya atau 40% untuk expense, karena nanti kemana-mana mau ngomong sama orang, mau table talk, mau bayar ini itu, mau terbang gitu ya, sisihkan uang atau 50%, sisanya Anda tabung seperti itu. Jadi kebanyakan orang yang penasehat untuk keuangan mengatakan 10-15% dari gross income, dari penghasilan Anda, penghasilan kotor ya, itu perlu ditabung ya. Jadi kalau Anda sudah tabung, maka kalau ini ya hanya orang yang kerja loh, dari sekarang bisa usia produktif itu 25 sampai 20, katakan sampai 60. Kalau orang yang kerja aja juga bisa jadi miliarder, tapi dia harus menabung 40 tahun, lama banget ya teman-teman ya. Jadi bagaimana jadi $1 million? Dan itu 15 miliar. Lah harus menabung 40 tahun. Maksud saya itu untuk menunjukkan Anda bisa menjadi miliarder hanya kerja, tetapi butuh waktu yang lama banget, 40 tahun. Siapa yang bisa nunggu? Ya, kalian bisa nunggu nggak? Saya nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita mau jadi miliarder, apalagi udah ada kendaraan yang begitu cepat, uangnya begitu cepat dihasilkan. Orang kerja baru minimum wage, benar nggak? Ataupun saya dengar itu penghasilan income dari seorang presiden presiden dari misalnya Indonesia, misalnya, waduh, gaji mereka cuma 60 juta sampai 100 juta. Wah, berarti puji Tuhan ya, income kita tuh lebih besar dari seorang presiden ini loh, benar nggak? So, what I'm trying to say is, you can be a millionaire not because your income is high, right? But if you read this, you can start early enough. If you retire at 60, if you save 10 to 15% of your income before you pay anything, you will actually save up to 1 million. But what I'm trying to show you is the difference. If you are not in AFC, AFC is a tool, is a vehicle. If you are working hard, like only to save $1 million, and then you cannot even spend, you're already like, right? You're already in that old age.
Why not speed it up, right? Jadi kalau di AFC kita diberikan waktu dalam 5 tahun daripada 40 tahun, pilih mana? Mau menabung sampai $1 juta itu 15 miliar itu, ada orang butuh 40 sampai 50 tahun. Mau pilih itu ataupun Anda mau pilih AFC? Coba katakan. AFC kalau udah Bushido, bonus akhir tahun aja udah 3,5 miliar, benar nggak teman-teman? Benar ya? Terus itu per bulannya aja ya minimum 100 juta deh, 200 juta. Udah berapa, benar nggak? Kalau udah seperti di Bushido itu paling sedikit 7 miliar deh, benar kan? Jadi kalau kita mau 15 cuma 2 tahun loh setelah kita kerjakan, katakanlah total 5 tahun atau 7 tahun. Benar nggak teman-teman? Jadi saya sedang menunjukkan ke Anda itu perbandingan. Benar kan? Ya, jadi oke, next. Kita udah mau selesai teman-teman ya. Jadi ini penting, nanti kalau Anda miss nggak apa-apa, Anda bisa lihat lagi recordingnya ya. The goal is to stop wasting so much money on little things. Artinya gini, saya pun lagi belajar, sambil saya ngajar, saya juga belajar ya. Jadi saya lagi menata ulang keuangan saya karena ya saya pertama puji Tuhan itu saya memang niat, oh katanya invest di yang tidak ini. Jadi tahun kedua itu saya sudah mulai invest membeli kebun. Puji Tuhan yang selama 20 tahun di perusahaan apapun nggak punya. Yang ada hutang kartu kredit, habis uang tetap karena kita harus tutup poin. Benar ya teman-teman ya. Itu jujur apa adanya. Puji Tuhan di tahun kedua sudah beli kebun yang 1,7 hektar ya. Thank you God, thank you AFC, thank you Pak Ernest gitu loh. Nah sekarang itu mulai sudah beli mobil Pajero yang baru, bukan untuk show off. Saya tipenya, waduh nggak bisa terlalu mewah-mewah, yang berguna aja. Jadi semuanya harus berguna untuk saya karena perlu ke kebun dengan Pajero, bener nggak? Itu aja, sederhana aja hidup saya. Next itu saya mulai berpikir, wow, saya perlu memiliki properti di Amerika, di mana-mana. Jadi sekarang, ya, saya udah ekspansi pikiran saya, makanya saya akan spend time di Amerika, right? So I'm so thankful. The goal is to stop wasting too much money. Analyze your purchases of the month, determine your spending, and find ways to lower that is not necessary. Right? When I'm so thankful in AFC, actually, what happened is the second year I can only buy a land like over 4 acres, like a secret garden. Is like a where you have fruits, you have vegetable, and all that. And then I start to buy a new car. The car is Pajero. It's not to show off. I'm not the type of person who likes to show off, but it has to be efficient. That means that car is only to go to the garden that I have, right? And then next, now after the Training Millionaire Academy, oh my God, I expand my horizon and I think, okay, now I want to own houses in America. I want to own new car. I want to have a jet. Benar tak teman-teman? Jadi yes, ya. Okay, next slide please. Ya, kalau Anda mau menjadi orang yang terkaya di waktu yang lebih singkat ya. Jadi menjadi kaya itu teman-teman harus pahami, kita nggak fanatik soal AFC, tetapi pahami bahwa kaya artinya apa? Untuk menjadi kaya kombinasi ini nggak perlu dibaca ya. Dengarkan apa yang saya sampaikan. Menjadi kaya adalah kombinasi menghasilkan uang, pilih kendaraan yang bisa menghasilkan uang dengan sehat, bukan get rich quick. Bukan aku ikut-ikutan invest di robot. Itu kalau uangnya sudah sejibun, baru kita bisa invest, bukan robot-robot. Itu robot itu diatur robot loh. Kapan saja tiba-tiba bisa zero kan. Kita udah melihat bagai orang yang nangis bombe ya, ulangnya nyungsep hilang gitu ya. Jadi becoming rich kombinasi adalah menghasilkan uang dengan kendaraan yang paling bagus. Dan saya rasa AFC ini makanya saya kadang-kadang geleng-geleng kepala, ini orang kok mereka menganggap enteng AFC banget ya. Mereka nggak tahu loh. AFC itu adalah perusahaan pilihan. Pak Haris sering ngomong kan, AFC milik Tuhan. Kalau Tuhan itu yang menjadi CEO-nya dan kepercayaan apapun, berarti Tuhan yang memimpin, benar nggak? Yang nggak masuk akal, makanya nggak masuk akal, orang pada garuk-garuk kepala. Ada orang-orang yang menciptakan perusahaan baru, gagal. Banyak sekali MLM yang tutup, benar kok AFC terus naik? Karena Pak Ernest luar biasa memuliakan Tuhan. Ya, jadi minimize cost. Jadi kita yang nggak penting-penting cost-nya diturunkan dong. Ya, jangan menganggap, saya mau menunjukkan itu saya sukses. Beli ini, beli itu supaya orang bergabung dengan kita. Itu not smart, namanya bodoh, mohon maaf ya. Terus itu mulai invest. Nah, di waktu tertentu itu kita harus mulai invest. Saya mau invest di mana ya? Saya invest di properti, kayak Kobudi kan pinter ya. Kobudi udah invest di 30 rumah loh. Jadi kita harus belajar dari mentor kita yang luar biasa ini ya. Nah, untuk kaya kombinasi dari ini semua. Paham ya teman-teman? Kalau paham katakan saya paham. Paham nggak? Kalau paham katakan saya paham. Next slide. Oke, great. Nah, jadi ada beberapa ya. Jadi untuk menjadi kaya itu harus mempunyai beberapa sikap. Oke, 1, harus punya visi. Singkat aja ya. Jadi saya ini memang bahasa Inggris, jangan dilihat dulu. Jadi dengarkan saya yang Anda. Jadi 1, harus punya visi.
self-made millionaire, orang menjadi jutawan itu yang dari nol, ya, mempunyai visi yang jelas mengenai hidup mereka. Mereka fokus hanya satu ide atau bisnis yang mereka suka gitu loh. Seperti untuk saya tidak tahu tentang kalian. For me, I only focus to build my business with AFC. Saya tipenya ya kalau misalnya fokus satu ya satu. Ya, saya tipenya setia. Pokoknya kalau saya bisa 20 tahun di perusahaan lama, kalau Tuhan bilang ini sudah dibukakan pintu di AFC untuk menolong Pak Ernest membangun ini dan juga menolong dikasih assignment menolong sebanyak orang mungkin, ya saya PR-nya banyak, berarti saya hanya fokus AFC. Jadi saya fokusnya adalah kalau Tuhan izinkan saya hidup sampai 20 tahun kemudian hanya AFC. Paham? Ya, jadi kata Anda itu harus bisa setia dengan satu, bukan semua mau. Ya, agen seluruh dunia bagaimana sukses, right? If you want to be successful, pray and just stick with one. The one that really workable, and makes you the most money. And then you start to save, cut back on your expense that's not necessary and invest. Okay? Jadi kita harus setia. Katakan Anda declare saya akan setia dengan AFC. Kalau Anda memberikan kesetiaan, bagaimana? Anda memberi, maka Anda akan menerima. Paham nggak? Oke, next slide please. Oke, jadi 2 adalah kebiasaan apa? Anda harus kelilingi Anda dengan supporter, dengan orang-orang yang visinya sama. Ya, jadi Anda kalau mau sukses, jauh-jauhi orang yang selalu selalu nggak bisa, bodoh, jangan ikut gini-gini. Nah itu negatif. Ya, mulai Anda itu temannya nggak perlu banyak-banyak teman-teman. Sekelilingi diri Anda dengan orang-orang yang berkualitas yang juga berjuangnya sama, benar? Jadi kita selalu bergabung makanya kenapa harus charge baterai? Ya kadang-kadang banyak sekali training, tetapi biasa aja training berikutnya itu kita nggak tahu yang mana. Klik. Nah kemarin saya melakukan Zoom, ada orang yang sekian lama itu nggak pernah klik. Nah karena satu training itu terbuka, oh my God, saya tidak tahu ini bisa kendaraan itu untuk menjadi kaya gitu ya. Nah jadi you never know which training will fit you, right? They said to change your life, it takes only one word. I have deal with people. People are sharing. Wow, for a longest time they do not know AFC. Some people also, the people talk about them about AFC. They do not understand. When I present it simply, immediately they say, wow, I want to be serious. I want to be a multi-millionaire. Now I know the way, right? There are people like that. You never know which training will actually hit you. Like, the light is on. Okay, next slide, please. Nah, kebiasaan berikut ada be selective with your time. Jadi waktu Anda itu berharga. Jangan buang-buang waktu ngobrol ngidul, nggak jelas 3 jam. Boleh kita table talk. Tapi saya sekarang karena berhandle itu karena saya mau massively kaya. Saya mau intention itu bisa punya uang yang banyak seperti Pak Ernest gitu ya. Jadi waktu saya itu kalau saya harus doel 3 jam ngomong ngidul, duduk dengan hanya 2-3 orang, itu aja diulang-ulanginya. Untuk apa? Benar nggak? Saya harus selektif dengan waktu saya. Stop doing things that won't make you rich. Hentikan kalau Anda bicara orang. Apakah ini udah ngaruh hidup 3 jam? Masih juga dia ngeyel. Masih juga dia ngomong negatif tentang AFC. Masih juga dia udah. Oke, thank you very much. Have a nice day. I have the next appointment. Jadi stop melakukan hal-hal yang tidak membuat Anda kaya. Betul? Boleh kita melakukan roadshow, boleh kita melakukan table talk. Tetapi kalau udah set your time setengah jam. Kalau udah next appointment please. Benar nggak? Dan saya akan follow up kamu nanti melalui telepon lagi. Ya, jangan buang-buang waktu untuk hal yang tidak penting, yang tidak menambah nilai. Nah, hobi dengan volunteer bagus. Tetapi kalau Anda mendapatkan semua waktu Anda untuk hanya aktivitas itu yang tidak membuat Anda tambah nilai, stop ya teman-teman ya. Jadi evaluasi waktu kalau Anda mau benar-benar jadi orang kaya. Kaya yang maksudnya kayanya bukan kaya yang orang tambah ngomong jelek tentang Anda, tetapi menjadi powerful leader yang di respect ya. Jadi to be multi-millionaire you must know what you need to do every hour. Jadi ini juga saya sedang benahi diri saya. Saya aja tidak masih ini loh. Waduh gila ya mau jadi billionaire itu setiap jam kita harus tahu apa yang kita lakukan. Betul nggak? Jadi harus benar-benar efektif dan saya masih teman-teman saya bukan hebat. Makanya ini masih belajar ulang ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang kurang. Ini tahunnya saya membenahi diri sebenarnya. Oke, next slide please. Nah, kebiasaan 4 ya. Next slide Angga. Sedikit lagi ya teman-teman. Jadi hang on. Ya invest di diri Anda. Ya kebiasaan itu invest di diri Anda. Jadi saya sudah Bushido pun perlu belajar lagi.
Orang yang tidak belajar ada, mohon maaf, orang yang sudah tidak punya nafas, teman-teman ya. Saat Anda mengatakan saya sudah tahu, saya sudah hebat, asing ngomong tentang dulu kamu tahu siapa saya, berarti dia nggak bertumbuh. Kalau kita asing ngomong tentang dulu, lah sekarang di mana? Benar ya? Jadi saya investasilah di diri Anda. Investasi di diri Anda artinya apa? Lakukan beberapa hal yang beda dari belajar orang, di mentor gitu ya. Jadi wah, sehingga Anda, oh iya ya, tren yang terbaru ini pelajaran apa yang sedang terjadi di luar itu seperti saya bedahi, oh ternyata ini sekarang trennya seperti begini. Oh iya ya, selama ini saya pun sudah naik berat badan. Oke, saya benahi. Apakah saya penampilan sebagai future billionaire? Belum. Jadi makanya saya benahi diri lagi. Oh iya, saya harus menjadi brandnya AFC. Oke, berat badan diturunkan lagi. Siapa yang perlu membenahi berat badan seperti saya? Ayo angkat tangan. Right? So you need to invest in yourself. Yeah. So in few things from schooling again, mentorship, right? And also, if let's say, wow, we need to be the brand, ladies and gentlemen. Like AFC, you say, AFC is a multi-million company, blah, 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 blah. But then we go everywhere wearing short and t-shirt. How would people believe you? They look up and down and see, you don't, they say, fake it till you make it, not to lie. But if let's say you need to, how does let's say, okay, we do not have to be very expensive. Let's say they are Chanel or whatever, or Tommy Hilfiger is very expensive. You just look for something that's secondhand. In America, there's like Ross for less or Burlington, whatever. Get something good with less price. So you need to dress up, right? Jadi kita harus benahi penampilan sehingga ngomong lah up and down. Memang sih. Nah, jadi jangan terbalik ya teman-teman. Katanya kan di sini low profile. Low profile untuk orang yang sudah kaya. Halo. Low profile itu seperti Pak Michael Tampi, Pak Ernest, ya Pak Niko. Mereka boleh dress up, Pak Budi. Mereka boleh dress up. Kenapa? Sebagai t-shirt segala-segala. Kenapa mereka udah kaya? Benar nggak? Tapi kita ini loh. Benar nggak? Setuju nggak teman-teman? Kita harus benahi diri. Benar ya? Jadi, yes. Oke, kita benahi diri. Kita itu jadi apa? Menjadi diplomatnya AFC, right? Dimanapun hati-hati. Jadi cara bicara kita, ya, penampilan kita, ya, sehingga orang begitu wah, AFC amazing, sehingga orang, wow, I want to join this company, right? Karena orang-orangnya itu keren banget, benar ya? Seperti begitu ya teman-teman. Keren itu bukan dalam maksudnya penampilan doang, tetapi sikapnya keren, perkataannya keren, integritinya keren. Pak Tampi dengan Pak selalu mengatakan integrity is number one in AFC, right? Invest in yourself, make yourself better, train yourself again, right? And yes, we are the ambassador of AFC. Next slide, please. Next slide. Stay till the end, teman-teman ya. Karena Anda kadang gini, sukses itu aja butuh waktu. Kalau Anda baca buku nggak sampai selesai, nyesel, bener nggak? Jadi harus bersabar. Don't look for quick fix, kata gitu. Jangan mau cepet-cepet kaya, bener nggak? Mau instan, ya. Money yang dihasilkan dengan cepat, tentunya akan hilang dengan cepat juga. Betul nggak? Miliar katanya gini, if the money was quick to be earned, it's also probably quick to be lost. Ya, don't be lured by people who say, okay, invest in this, you're gonna be rich. You invest so much, you get so much now, right? So millionaires who started from nothing found themselves with a passion and a clear goal what they want to achieve, right? Jadi mereka fokusnya di goal mereka itu dan tidak ingat orang yang miliuner sejati, mereka pahami tidak ada yang shortcut, ya. Jadi butuh waktu untuk berhasil, ya. Kumpulkan uang itu dari hasil kerja keras kita. Setelah itu butuh waktu untuk invest sehingga menabung sampai kita menjadi miliarder yang sesungguhnya. Oke, next slide please. Habit ke-6 adalah invest your earning wisely. Jadi investasilah penghasilan Anda dengan bijaksana. Nah, kebanyakan miliarder menginvest di real estate, di properti gitu ya, di stock market atau dua-duanya. Nah, kalau para miliarder ini hasil kerja lihat tuh Kobudi, benar nggak? Dan kita ikuti aja contoh mentor kita itu. Setelah penghasilan jadi Bushido, dia invest lagi di properti, propertinya diinvest, dijual lagi, benar dapat duit lagi, benar nggak teman-teman? Atau di stock market, dan kita harus tanya kepada mungkin training berikut harus Pak Tampi. Saya mau belajar banget bagaimana Pak Tampi founder kita itu expert loh, ya benar ya, bagaimana manage uang, bukan Annie Branson ya. Saya juga lagi mau belajar, oke? Nah juga Anda perlu bertemu dengan profesional finansial yang
yang tahu tentang ini, dan target Anda adalah pahami investment apa yang bijaksana. Betul teman-teman ya. Jadi tapi sebelum ini ya jangan invest yang macam-macam. Fokus dulu di AFC seperti saya. Fokus dulu hasilkan uangnya, baru kita bisa invest, benar nggak? Belum apa-apa uang disebarkan gini-gini, akhirnya ya hilang lagi. Ya apalagi ikut yang RRBB gitu loh, robot atau gimana, nggak ngerti deh, mohon maaf ya. Next slide. Ya, selalu belajar lagi, always keep learning. Ya, self-made millionaire never stop learning. Jadi orang yang sukses itu tidak pernah stop belajar. Ya, jadi jadi no matter what your field you want to enter, apapun bidangnya Anda, ya belajar, selalu belajar hal-hal baru, ya sehingga pikiran Anda itu, otak kita tuh juga butuh nutrisi, teman-teman ya. Jadi follow the expert who have proven success and learn from the earlier mistake. Kebanyakan orang sok pinter loh, nggak mau mendengar seniornya, ya. Jadi Anda perlu mendengar senior-senior yang sudah melakukan, I will do it my way. Sok banget, saya begini hebat. Lah, kamu ngomong begitu hebat, buktinya mana? Saya selalu ngomong ya, nanti kalau kamu sudah beat, kalau saya jadi Bushido 2-3 tahun, kamu bisa 1 tahun, baru kamu bicara sama saya lagi, benar nggak? Berarti saya akan mendengar kamu berdasarkan prestasimu, benar teman-teman? Kalau kita belum, ya ikuti dulu. Ya, saya sekarang ini masih belajar ulang sama Ko Budi, tetap beliau mentor saya. Ada Ko Yohanes, ada Dr. Luigi, ada Pak Ernest, saya belajar dari Nico, semua saya belajar. Kenapa saya belum, teman-teman ya? Jadi belajarlah kepada orang-orang yang sudah membuktikan mereka sukses. Kita belajar dari kesalahan mereka supaya tidak diulangi. Oke, hampir selesai. Next slide. Ya, AFC, katakan, AFC adalah kendaraan yang terbaik untuk menghasilkan uang terbanyak. Benar nggak teman-teman? Sepakat? Nah, jadi boost your earning. Jadi ke-8 adalah kita perlu tingkatkan income kita, bukan asik irit-irit ya. Tingkatkan tapi cut yang tidak penting ya. The best way to become a millionaire, increase your net worth is by making more money. Ya, katakan saya akan terus ya berjuang, saya akan terus belajar dan saya akan terus menghasilkan uang untuk diinvestasikan ya. Oke, next slide please. Ya, avoid debt, artinya hindari hutang. Teman-teman ya, hindari utang yang tidak jelas. Nah, kartu kredit di AFC waktu kita berjuang sangat penting. Ya, ini adalah uang yang gratis, ya jangan takut. Tetapi kesan besar kalau kita pakai credit card untuk hal-hal pribadi. So, credit card is amazing if you use it. This is free money that you borrow to do your business. For instance, you want to be a diamond, but it is a big mistake for you to spend it for personal use, right? You'll be in debt, right? So, those who have debt should work tirelessly. Jadi kalau Anda punya utang, fokus pertama-tama itu kan selesaikan utang, ya. Habis itu apa? Uang yang dihasilkan itu mulai Anda investasikan, ya teman-teman ya. Oke, next slide please. Nah, jadi summary-nya apa? Pahami, you can be a millionaire if you take right steps. Pahami Anda dan saya, apapun yang sedang terjadi, masa sih saya aja masih minus, saya aja masih ditolak, saya aja belum naik level, kayaknya sepi deh. Yang bilang sepi siapa? Makanya karena ucapan itu kayaknya agak turun deh. Jangan pernah ucapkan itu, teman-teman, right? Kalau kita bilang agak turun deh sekarang ini, agak susah deh, maka jadi susah. Saya nggak pernah ucapan itu. Makanya lihat nih, saya merubah mindset. Biasanya saya kalau travel ke luar negeri, ya udahlah, udah jalan-jalan dulu. Sekarang lihat nih, I change my mindset. Mau di Amerika, mau di mana, mau di ujung dunia, saya katakan dimanapun saya akan menjadi berkat. Akhirnya sekarang ini panen teman-teman. Di Amerika pun teman-teman sahabat saya di Amerika tuh sudah panas begitu ya. Every day itu panen uang. Panen uang itu orang mau menjadi bagian dari AFC, right? Jadi walaupun misalnya apakah puasa, mohon maaf, dan Lebaran itu tidak menjadi alasan. Ya, jangan habiskan uang Anda itu untuk hal-hal yang waduh karena begini kita mau show off, habis uangnya cari lagi. Itu sudah tidak smart karena kalian tidak paham apa yang akan terjadi tahun ini. Betul ya? Jadi kita harus jangan anggap enteng. Don't put it off anymore. Jangan tunda-tunda lagi. You have got the ability and karena kalian punya kemampuan itu, ya. Hanya perlu sedikit dorongan lagi. Now it is time to earn the first million. Siapa yang komitmen? Katakan saya komitmen untuk fokus menghasilkan 1 miliar. Nah, kalau Anda masih baru di AFC, 1 miliar pertama dulu, benar nggak? Saya katakan saya komitmen menghasilkan 1 miliar pertama saya. Kalau Anda sudah di Shogun, saya komitmen menghasilkan $100.000 pertama saya. Ya betul, 15 miliar saya pertama. Gitu loh. Betul? Katakan, ucapkan itu, maka itu akan terjadi. Oke, next slide please.
Yes. Ya, jadi tentukan apa yang Anda inginkan 2022 ya, dear mom, luar biasa ya. Jadi Anda mulai saya untuk ibu saya. Suatu hari nanti saya akan menjadi pastikan ibu saya itu bangga. Next slide please dengan cepat. Nah, jadi kadang-kadang sulit melepaskan kebiasaan lama. Jadi buang apa ego kita ya, merasa pernah gagal, buang semuanya ya, negativitas ya, masa lalu buang. Kalau mau sukses jangan bawa-bawa itu lagi. Oke, next slide please dengan cepat. Oke. Nah, kita nggak bakalan apa ya kayak, tapi lihat nih, reason to work hard. Bayangkan nanti kalau rumah Anda keren ya, saya pengen banget punya mobil begitu ya. Jadi pikiran Anda itu selalu percaya apapun yang Anda katakan. Jadi selalu katakan yang bagus. Jangan katakan lagi sepi. Enggak, saya bukan lagi sepi, lagi datang. Ya, jenderal saya yang berikut lagi datang. Bushido saya sedang datang begitu loh. Ya, mereka lagi beruntun-untun menyerahkan diri. Jadi never say things that will actually any word that come off your mouth will be your destiny. Yeah, always say that. Okay, if let's say you don't have the sales, okay, you don't have the wow, they are coming. The money is coming. Always say the money is coming. Kalau Anda kata uang sedang datang, maka uang akan datang. Next slide, please. Ya, jadi the power of why ya. Jadi mulai kalau Anda masih baru, foto-foto jadul Anda ya. Lihat tuh journey saya dari seorang broken mom gitu loh, yang depresi, nggak tahu dari mama, yang merasa bersalah. Puji Tuhan, nah, itu prosesnya itu sampai hari ini ya. Saya bersyukur banget saya diberikan anak yang memang luar biasa banget seperti Angel. Saya berterima kasih kepada mama saya yang sudah di waktu saya lagi susah. Saya berterima kasih kepada setiap orang yang sudah pernah menolong saya pada saya lagi susah ya. Jadi kita harus belajar untuk selalu be grateful. Next slide please. Nah, mulai dream crazy dream. Tulis sesuatu yang nggak masuk akal. Ya, saya membuat yang nggak masuk akal, semua terjadi, berarti bisa. Di usia 50 ya tuh, saya menang juara 1. Kenapa? Saya sering cerita, karena hanya saya yang berlomba. Tetapi keren kan? Jadi saya jadi dikenal sebagai Marilyn Monroe-nya orang Asia. Benar nggak? Oke. Next slide. Nah, mulai ini loh, bagaimana Anda bergabung? Ya, ini gara-gara mama saya kan kakinya sakit. Jadi foto-foto misalnya gini, pertama kali customer Anda pertama siapa? Siapa yang mulai minum? Jadi semua nanti itu Anda mulai untuk menjadi kaya, kita di AFC Business MLM Networking ada semua 75% itu testimony. Jadi from now on start to make your story. We are the company like telling stories 75% because of product result. Jadi foto Anda sebelum sesudah. Nah, saya memulai karena mama saya, makanya saya ada foto mama saya ya. Next slide please. Nah, jadi seperti saya lihat tuh, saya begitu saya berani menampilkan muka saya tuh yang begitu penuh kerutan ya di usia 5, my God, boleh aja langsung tapi gila perubahan itu ya. Jadi sekarang ini lebih berubah, cantik nggak sekarang? Di usia hampir 55, keren ya. Terima kasih loh karena ada AFC. Teman-teman, ada yang sudah baca ini bahwa nah ini rahasianya ya. Amazing, kita baru menang award lagi ya. Dahsyat banget. Teman-teman di sini tuh aduh keren banget. Saya tidak pernah miss ya. My whole body like this you need to have the serum, ladies and gentlemen. Day and night here I put serum all over, even my arm, look at that. Ya, nggak ada flek orang tua. Ya teman-teman ya. Keren banget. Jadi selalu pagi-pagi sudah nah keren banget ya. Jadi you need to try. Yang belum mencoba Anda harus coba. Ya teman-teman, kita hanya tunjukkan hasilnya saja. Next slide please. Yes, next goal. Jadi ini ya, crazy dream. Jadi saya mau punya hourglass body ya by May. Berarti sebentar lagi doakan saya ya. Nanti by May itu sudah keren gitu loh. Saya sedang transformasi diri. Oke, next slide please. Nah, teman-teman, oh my Lord, teman-teman, ini jujur apa adanya saya sampai kaget ya. Kalau kita nggak foto, nggak jelas. Bayangkan aja itu di bulan berapa tuh di Jakarta. Saya foto sama dokter Kesuma, kaget kok saya sebulan dokter Kesuma. Tobat ya, naik berat badannya banyak banget. Teman-teman, ada yang begitu nggak? Katanya tambah naik rank itu tambah melebar ke kiri ke kanan ya. Jadi akhirnya saya putuskan harus berubah. Berterima kasih sekali melihat dari GM, dari contoh yang dari besar kecil. Nah, dalam proses ya. Oke, next slide please. Jadi harus ada target. Tanpa target kita jadinya nggak jelas. Malah saya udah create list. Siapa yang pengen di usia 60 tetap keren tambah muda?
Nah, ada di AFC. Bukan cuma dari AFC, tapi dari pola makan juga harus berubah. Saya paling lemah di sana. Jadi, saya sedang berjuang, teman-teman ya. Oke. Next slide, please. Lenny, love you, Lenny. Oke. Nah, ini teman-teman, kenapa saya tulis begitu? Saya kaget, teman-teman. Seperti yang kata Pak Niko, tuh apapun yang kita declare, ditulis, di declare itu terjadi. Waktu saya tulis, saya Damyo 2020, itu saya biarkan. Saya akan Bushido 2021. Waktu saya lihat, tepat waktunya saya Damyo percis 2020. Kaget saya Bushido 2021. Nah, ini saya declare lagi 22 tetap Bushido, malah beat record, teman-teman. Yes, I am. Jadi itu penting banget. Nanti waktu Anda lihat balik, waduh, Anda akan kaget. Apapun yang Anda sudah declare, apapun yang Anda sudah tulis, katanya gini, tempel. You need to actually put your declaration, your dream, put it somewhere you can see. Jadi saya sekarang mulai, di HP saya ada declare, di HP saya itu ya, di mana-mana Anda tempel yang Anda melihat setiap hari mengingatkan Anda ya. Oke, next step. Next slide please. Oke, Anda harus ciptakan situasi kepepet, teman-teman ya. Situasi kepepet setiap saat, right? The urgency. Jadi kalau ada situasi kepepet, baru Anda bisa sukses. Kalau kita terlalu ciptakan situasi kepepet selalu. Manusia telah diciptakan dengan potensi luar biasa di luar apa yang kita pikirkan. Hanya saja potensi tersebut seringkali keluar pada saat kondisi terdesak. Mau ciptakan kondisi terdesak apa? Oke. Saya mau kalau perlu utang untuk sambil proses utang beli rumah, lakukan sehingga Anda bekerja lagi. Benar nggak? Kadang-kadang kalau aku udah punya semua, nggak ada utang, ciptakan lagi, teman-teman ya. Next slide, please. Betul, selalu ada jalan keluar. Nah, ciptakan situasi target kepepet tiap bulan ya. Setiap bulan ciptakan. Mau ciptakan apa lagi? Sekarang sudah ada dipromosikan liburan 16 diamond, benar nggak? Waduh, kemarin itu sampai udahlah, udah banyak liburan gitu. Nah, saya akan ciptakan lagi. Nah, malah luar biasa, saya di Amerika ini sudah banyak teman-teman saya mungkin udah 10 ya, direct sponsor lagi bisa 16. Jadi saya mulai ciptakan situasi kepepet, saya akan qualified untuk ke Eropa lagi ya, teman-teman ya. So you need to actually create like urgency situation. You need to create that debt, for instance. Okay, I want to invest in the business so that you work, and then I want to achieve that vacation. Wow, I need to help 16 diamond. Let's do it. In that case, like when you have that, the urgency, suddenly, superpower, the supernatural come from you. Supernatural, right? Because you create that situation, right? Jadi fungsi adalah memberikan arah. The power kepepet mendorong bergerak. Rasa takut sering mampu mengeluarkan potensi. Takut, aduh nanti nggak bisa bayar utang. Ngeden ya teman-teman ya. Next slide please. Betul. Kualitas hidup kita tergantung kualitas pertanyaan ke diri sendiri. Pikiran kita seperti saklar on and off. Jika Anda mengatakan bisa, otak Anda akan mencari jalan. Bagaimana harus bisa? Benar nggak teman-teman? Sebaliknya jika Anda mengatakan tidak bisa, maka semua kemungkinan tertutup. Jadi katakan apa? Yes, I can. Ya, jadi jangan lagi katakan tidak bisa, tidak, buang, semua bisa. Oke, gitu. Yes, ma'am. Bisa, siap gitu loh. Jadi apapun jangan ya. Jadi orang suka itu loh bandel menjawab begitu, nggak bisa gitu, maka dia tambah miskin. Benar nggak? Next slide please. Almost done. Yes, kegagalan sesungguhnya adalah tidak berani mencoba. Oke, next slide please. Mohon maaf, Angga, ini kayaknya slide yang belum saya revisi, padahal udah di-cut banyak ya. Oke, next slide please. Ini nggak usah. Ya, papan impian sangat penting. Next slide. Oke, dengan cepat. Papan impian, kalau Anda, ya itu. Jadi seperti begini, rahasia miliarder, Anda harus buat slide-nya. Untuk saya mau punya rumah lagi. Mungkin rumah seperti begini. I want a house now. This is my new dream board. Saya membuat yang baru. Oke, dream board-nya adalah I want to have a house like that, right? Look at that. And then I want to have a car, a brand new car. I want to have my own plane. Ya, jadi dengan begitu tuh itu mulai terjadi. Anda harus cari gambar-gambarnya, oke? Dream board itu penting. Next slide. Nanti Anda akan mendapat, udah checklist. Nah, lihat nih, ini benar-benar visualisasi ini adalah mentor saya, dua-duanya multi-miliarder, dimulai dari miskin, makan pun nggak cukup. Tetapi lihat tuh, sekarang mobilnya, luar biasa. Ini mentor saya, memiliki mobil begitu banyak, Ferrari lah, Lamborghini lah, wow, saya juga pengen ya. Adalah kesalahan besar kalau Kobudi punya mobil ini itu, kita enggak gitu ya. Adalah kesalahan besar kalau kita di AFC kita tidak sukses, right? Harus sukses. Next slide please. Next slide please. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang Anda bisa lakukan kalau Anda punya $20 juta?
Ya, ini ada PR Anda tulis kalau saya punya 20 juta dolar, saya mau bagaimana itu akan luar biasa energinya. Next slide please, dengan cepat. Nah, rich is not a goal. Kaya itu bukan suatu target loh, but having 5 million US dollar in 3 to 5 years is rich. Jadi crazy dream teman-teman ya. Harus punya crazy dream, punya uang segitu banyak dalam 5 tahun, itu baru kaya namanya ya. Let's do it teman-teman. Next slide please. Yes, nah saya berpikir kalau saya punya 20 juta dolar, saya mau seperti Pak Ernest, ya bisa bangun ini membeli apa tanah yang begitu besar. Saya mau ikut jejaknya Pak Ernest, Bu Helen, menabur, membantu pembangunan begini-gini, tinggal tabur uang aja, benar nggak? Oke, next slide please. Nah, lihat nih, luar biasa saya pengen seperti begini, punya Ferrari yang seperti begini. Jadi big dreams. Impian besar dimulai dari step kecil. Kalau Anda masih ruby, jadi diamond dulu. Dari diamond itu Anda perlu apa? Kalau pinjam uang, cari 6 orang supaya balik modal dulu. Habis itu apa? Next step adalah menghasilkan 100 juta. Jadi sudah ada step-stepnya. Habis itu apa? Level berikut saya mau jadi Bushido, teman-teman ya. So big dreams start with small steps. If let's say you are new in this company, if you are still a ruby, or you have not joined the company, sign up first. Diamond is the position where it opens doors to unlimited income. To be rich, start with that diamond. If you don't have the money, no problem, no initiative, big problem. Once you're a diamond, start to think how I can earn my money back, right? And then next step is how I can earn my 5,000, the first $10,000, and then, oh, I want to be Bushido. So you step by step. And then in the future, once you have that money, you can invest in things like that. Okay, next step, please. Yes, betul. Nah, jadi ini next slide ini nanti sudah dibahas. Kenapa harus diamond? Karena nanti kita lebih cepat, income-nya lebih besar, right? Next step, please. Next step. Nah, ini success story. Lihat nih anak muda yang dibawanya Jimmy Drago, hanya pendidikan S3, SMP, SMA. Next step. Anda lihat nih semua ada buktinya ya. I'm really showing. Nah, kita harus di sini enaknya tuh penghasilan daily. So why you need to choose the business that pays you daily? The answer is simple. Because we need to eat daily, right? This is the business. Next slide, please. Nah, tuh. Anak muda begini dari 2020 gabung sampai 2021 sudah 4 miliar. Yes, she just joined the business from 2020 to 21 and already earning so much money. Like you can divide this by 15,000 rupiah. Amazing, a young guy. It's not very educated. Next slide, please. Jadi yang saya cerita ini saya bukan cuma omdo, lihat tuh. Puji Tuhan banget di 2019 sampai 2021 terimanya sekian banyak ya. 2021 pas jadi 2 tahun itu saya sudah terima bonus Bushido. Next slide, please. Nah, lihat tuh perbandingannya apa? Kalau di company lama ya, doesn't matter, itu 20 tahun itu paling tinggi itu kan averaging cuma $10.000 sampai $15.000, teman-teman ya. Tetapi dahsyat, puji Tuhan banget. Karena gini, kenapa saya taruh muka yang before after? Before cerita Anda itu penting. Puji Tuhan, lihat tuh di AFC tahun pertama seriusnya Rizanya aja baru di Agustus, lihat tuh dengan bukti sudah rata-rata $6.000 loh. Lihat tuh, averaging 2020 saat lagi lockdown bisa menghasilkan $23.000 walaupun tidak setinggi Kobudi ya. Nah, di 2021 averaging $24.000. Luar biasa ya teman-teman ya. Nah, jadi perbandingan, so you need to see if you use conventional way with other company, and I'm actually like doing a comparison when I was in an old company and this one. Amazing. I'm so thankful to AFC. Next slide, please. I think this is the end. Yes, keep going, no? Just next slide, please. Yes, mustahil adalah kata yang diucapkan orang menyerah. Never give up, right? Impossible is nothing. Change impossible to I am possible. Next slide, please. Yes, next slide, please. You are try yourself. Saya. I'm capable. I am enough. I am brave. I am kind. I am worthy. I am strong. I am beautiful. Ya, tiap hari Anda kalau katakan itu, kalau bangun pagi, maka semua akan terjadi. Next slide, please. Sudah, I think last slide. I love. Next slide. Okay, next slide. Jadi now is the time for you to be serious, teman-teman. Ingat, yang menghalangi Anda sukses adalah apa? Malu, takut, dan malas. Okay, next slide, please. I love you so much, teman-teman. Ya, mohon maaf, ini apa ya? Kata Angga hanya punya boleh apa? Hanya boleh 1,5 jam, tapi over. Tetapi saya harap ini menjadi berkat yang menjadi dorongan, menjadi sebuah terang untuk Anda selama menunaikan ibadah puasa Ramadan.
bagi umat muslimah, sahabat-sahabatku ya di AFC. Mohon maaf lahir batin. Oke, that's it guys. Thank you. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Oke, saya mau tutup acaranya. Thank you buat teman-teman yang masih stay sampai